Halo, selamat pagi semuanya teman-teman yang sudah bergabung ya. Hai, halo Kak Ririn, Kak Amel. Thank you ya yang udah open cam dan sudah bergabung on time ya pada event kita pada kali ini. Thank you so much. Selamat pagi Mbak Nuning. Oke, ketemu lagi ya malam ini. Kita akan membahas ya tentang topik yang benar-benar lagi in banget ya. Banyak sekali masyarakat di luar sana yang mungkin belum tahu nih tentang topik kita pada saat kali ini, dan mudah-mudahan pembahasan kita ini sangat berguna ya buat kita semua dan juga buat anggota keluarga kita, yaitu Get to Know COVID-19. Nah, mungkin sebelum kita akan panggilkan nanti bintang tamu kita yang sangat luar biasa ya, dokter spesialis kita, Dr. Lorencia. Mungkin teman-teman di sini boleh invite lagi rekan kerjanya untuk bisa bergabung ke Zoom meeting kita pada kali ini ya. Mungkin bisa diundang lagi karena kita mungkin akan mulai 3 menit lagi ya teman-teman, sambil menunggu rekan kerja kita ya diundang untuk mengikuti sesi ini. Oke. Suara saya jelas kan ya teman-teman semua? Oke. Jelas ya. Oke. Nah, boleh teman-teman semua boleh diinfoin lagi ke grupnya masing-masing untuk mengikuti sesi kita pada malam hari ini ya, pengetahuan dasar tentang COVID-19, dan nantinya akan ada penjelasan juga mengenai produk HDI yang cocok untuk boost immunity kita pada saat pandemi seperti ini, teman-teman. Oke, nah mungkin kita akan buka ya. Oke. Thank you teman-teman semua yang udah join on time. Saya mau nanya nih, kabarnya gimana nih? Apa kabar semuanya teman-teman? Baik? Alhamdulillah ya, sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan terhindar dari yang namanya coronavirus atau COVID-19 yang sekarang lagi melanda masyarakat Indonesia. Nah, di sini teman-teman di sini udah ada yang pernah merasakan nih kena virus COVID-19 ini, atau ada yang sudah pernah jadi COVID-19 survivor di sini teman-teman? Boleh ya di-share ya. Nanti mungkin kita akan tanya-tanya nanti ya di akhir gimana pengalamannya pada saat menderita COVID-19 dan pada saat sudah sembuh tuh gimana nih perasaannya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke COVID-19 atau coronavirus itu, nah mungkin di sini mungkin beberapa teman-teman bingung sebenarnya coronavirus ini apa sih gitu. Nah, coronavirus itu ya atau disebut dengan COVID-19 ya karena dia itu berawal dari tahun 2019 ya teman-teman, makanya disebut dengan COVID-19. Itu merupakan keluarga besar virus ya teman-teman yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan gitu ya. Ada yang infeksinya itu ringan, sedang ya seperti penyakit flu gitu. Ada yang anosmia, ada yang hilang penciuman, ada yang macam-macam ya. Itu ada yang dari gejala sedang ya sampai gejala berat gitu, sampai pneumonia, terus juga sampai sesak napas gitu, masuk ICU kayak gitu. Nah, di sini pada hari ini kita akan membahas dan berkenalan nih teman-teman dengan apa itu COVID-19 dan bagaimana cara kita itu bisa menyikapi penyakit ini ya apabila virus ini itu udah mulai nih memasuki lingkungan terdekat kita, circle keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Nah, di sini dalam waktu 1,5 jam ke depan kita akan kenalan sama virus COVID-19, tapi tidak kenalan secara langsung ya teman-teman ya. Kita kenalan pada sesi kali ini, mungkin waktunya nggak akan lama ya teman-teman, paling 1,5 jam sampai 2 jam ke depan paling lama kita akan bahas tentang virus COVID-19 ini. Dan di sini kita mengundang dokter spesialis THT kita ya, dan eksekutif Diamond Indonesia, yaitu Dr. Lorencia. Halo, selamat pagi Dr. Lorencia. Pagi Bi. Nah, ini Dr. Lorencia.
Cantik banget ya teman-teman Bu Dokter. Amin, amin. Oke. Oke, Dokter Lorencia, apa kabarnya nih, Dok? Baik, sehat ya. Semoga kita sehat semua ya, seperti doa Gaby tadi. Dan semakin strong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok ya. Semoga kita sehat-sehat terus, stay safe ya. Dengan produk-produk HDI pastinya selalu kita konsumsi ya teman-teman ya. Jadi selain protokol kesehatan, produk-produk HDI juga kita pakai. Terus juga kita juga ini ya, kalau bisa di rumah aja ya dok ya, untuk sementara. Tuh, kan lebih aman ya, lebih aman untuk proteksi diri sendiri iya, untuk orang lain juga. Jadi nggak mentingin diri sendiri aja. Yes, benar banget. Oke. Oke, Dokter Lorencia, mungkin kita mau kenalan nih dok sama COVID-19 ini seperti apa sih? Nanti Dokter Lorencia akan mengenalkan kita ya sama virus COVID-19 ini, tapi walaupun bukan yang mengenalkan ke diri kita ya, tapi mengenalkan bagaimana si COVID-19 itu. Dan kalau misalnya nanti suatu saat keluarga kita atau kitanya sendiri nih kena COVID-19, kita tahu nih penanganan pertamanya seperti apa dan tahap-tahapnya seperti apa, untuk proses untuk penyembuhannya seperti apa juga. Nah, di sini Dokter Lorencia akan sharing ke kita semua. Boleh nih dok? Thank you Dokter Lorencia, silakan dok. Oke, thank you ya Bi, perkenalannya dan perkenalan mengenai COVID juga ya, agak terbantu tugas aku Bi, terima kasih. Iya, sebelumnya pagi semuanya, pagi rekan-rekan dan teman-teman sekalian semuanya. Sebelumnya terima kasih ya, udah menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom meeting kali ini. Sebenarnya kalau dibilang saya kan dokternya bagian THT ya, jadi memang ada part yang kita memang nge-treat si COVID ini kalau dari bagian THT. Tapi tentu utamanya adalah bagian paru. Jadi saya sangat open sekali kalau ada kritikan atau kalau ada yang miss dari protokol saya yang terbaru atau gimana, itu boleh banget, saya open banget, boleh disanggah pun boleh ataupun ditambahkan di kolom komen juga boleh gitu. Jadi kita benar-benar sama-sama belajar. Kalau kayak istilahnya yang di share ini, yang Zoom meetingnya ini, kalau teman memang tidak kenal maka tak sayang, tapi kalau musuh tak kenal maka tak hilang. Nah, sekarang coba kita kenalan dulu, kenalan sama si COVID ini. Artinya supaya kita tahu juga men-treatnya gimana. Jangan terlalu over, tapi jangan juga terlalu under. Jadi yang sedang-sedang aja, pas-pas aja gitu ya. Aku izin, udah ya Fas, aku izin share screen ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan ya, Bi? Oke, clear Kak, kelihatan. Oke, thank you. Nah, oke, jadi dalam waktu boleh 1,5 jam ke depan, saya berusaha meringkas lah ya. Karena kalau kita bikin banget dari zero banget, kenalan sama COVID ini mungkin nanti udah 10 SKS kalian, itu jadi dokter semua kita di sini. Nah, jadi benar-benar sama-sama belajar dan saya mencoba merangkum apa yang perlu kita ketahui, keynote dari COVID-19 tadi. Jadi gimana kita nge-treatnya, kita harus getting to know dulu dengan COVID-19. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ya, sama lah kayak HDI, kita tahu dulu perusahaannya di mana, beginningnya gimana, sama dengan COVID ini. Jadi kita jangan ilmu dengar-dengar ya istilahnya, katanya COVID ini COVID ini itu. Nah, sekarang saya pun juga mengambil data, jadi berdasarkan data, jadi nggak asal-asal aja. Jadi boleh di-searching juga, itu dari who.int, jadi dari websitenya WHO langsung gitu ya. Nah, dikatakan bahwa sebenarnya virus COVID-19 ini pertama kali di Wuhan. Nah, Wuhan di Cina Desember tahun 2019, tepatnya di seafood marketnya. Jadi mereka punya market yang khusus untuk bagian seafood gitu. Dan itu di akhir Desember. Nah, itu pertama kali ditemukan dan terinfeksi pada manusia. Dan lumayan menyebabkan penularan yang sangat cepat. Nah, jadi kalau kita di dunia kedokteran ada rate-nya. Kalau misalnya ekspansinya bisa jadi beberapa kali lipat, itu adalah sesuatu yang baru berarti. Nah, itu akan dilirik istilahnya, dilirik dengan sampai ke internasional. Sama dengan HDI, kalau kita omsetnya langsung naik cepet tinggi, langsung dilirik kan, sama kayak GB juga, langsung dilirik sampai ke atas pas itu jadi executive crown. Nah, sama kayak gitu. Jadi si virus juga kayak gitu, dilirik langsung sama si WHO. Nah, setelah itu di isolate virusnya,
di laboratori, lalu dicari nih keluarganya, dicari urutan DNA-nya ya, ada DNA RNA-nya. Nah, ternyata dinamakanlah dia menjadi satu coronavirus 2019, maka disebut COVID-19 karena pertama kali ditemukan tahun 2019. Nah, ternyata si COVID-19 ini adalah satu keluarga dengan virus SARS, Severe Acute Respiratory System. Nah, itu sama-sama virus, kalau awal-awalnya seperti virus flu burung, itu satu family. Nah, timbul pertanyaan kalau gitu, kalau satu family seharusnya si flu burung udah selesai, COVID kok nggak selesai. Dia boleh satu family, tapi cerita kita satu keluarga, nggak mungkin semuanya baik-baik aja, ada yang nyeleweng nih satu. Nah, si COVID-19 ini yang nyelewengnya. Nah, nanti kan kita lebih bahas lagi. Nah, sumbernya dari mana? Ada yang bilang dari kelelawar. Nah, benar nggak sih dari kelelawar? Ternyata struktur genomiknya memang hampir sama dengan virus yang ditularkan dari si kelelawar, tapi bukan dari kelelawar. Nah, jadi karena telah terinfeksi pertama kali dari manusia, nah itu yang diisolasi oleh WHO, dan didapatkanlah ternyata family-nya sama dengan virus SARS, namun istilahnya ini yang nyelewengnya. Nah, ini yang dinamakan corona novel virus. Corona novel virus berarti coronavirus yang novel, yang baru, ditemukan pada tahun 2019. Dan juga timbul pertanyaan, katanya ini bikinan manusia. Pasti sering banget ya dengar ya, ini adalah suatu konspirasi, virusnya dibikin, gitu. Nah, nanti akan dijelaskan di belakang ya. Nah, kalau kita udah tahu awalnya, sekarang kita talking about data ya. Gimana dan kenapa ini disebut sebagai suatu pandemi. Nah, ini adalah suatu data yang update. Ini saya cari dari Wikipedia. Di terakhir pada tanggal 2 Juli 2021, itu kasusnya 182 juta, dengan kasus kematian hampir 4 juta. Itu di seluruh dunia. Di seluruh benua. Jadi, dari Afrika sampai ke South America, sampai ke Oceania, itu sudah sampai 3.957 angka kematiannya. Kalau penyebarannya berdasarkan negaranya sendiri, boleh dilihat ya, rekan-rekan, ini merah semua ya, hampir nggak ada yang putih gitu. Semuanya mulai merah yang kelam, sampai ke merah yang agak sweet-sweet dikit, pink-pink itu, tapi ini nggak sweet, ini adalah suatu confirmed cases. Nah, ada dua hal yang perlu diketahui. Kalau kasus dan terkonfirmasi semakin banyak, bisa jadi kita detection rate-nya bagus. Artinya berarti seluruh masyarakatnya atau seluruh rakyatnya itu mau di pemeriksaan PCR. Kita nggak usah jauh-jauh ya, pasti keluarga terdekat kita ada yang nggak mau di swab kalau ada gejala, pasti ada ya, karena keluarga saya pun ada gitu. Nah, itu adalah salah satu kelalaian atau salah satu kelemahan kita yang sehingga case detection rate kita itu rendah. Nah, ini kalau confirm case-nya banyak, berarti detection-nya bagus, berarti kesadaran atau awareness dari masyarakat sendiri itu sudah bagus. Gitu. Nah, ini adalah penyebarannya di seluruh dunia. Hampir nggak ada yang warna putih ya. Yang nol pun nggak ada. Jadi hampir seluruhnya itu sudah terkonfirm cases dari COVID-19. Nah, nggak usah jauh-jauh kalau gitu di Indonesia gimana? Indonesia update per 2 Juli 2021 itu disebutkan jumlah terpaparnya 2.228. Yang sembuh 1.901. Sebenarnya comparison-nya bagus ya. Terpaparnya 2.200 dan sembuh 1.900. Artinya bukan yang meninggalnya yang lebih banyak dibandingkan dari yang sembuhnya gitu. Sebenarnya bagus ini. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga yang sedang terkonfirmasi COVID sekarang, ataupun yang terkena COVID sekarang, jangan sedih gitu. Karena kemungkinan kita sembuh itu besar sekali. Apalagi dengan case detection rate Indonesia yang sekarang udah bagus, dan data konfirmasinya dibandingkan dengan data yang sembuh dan data yang meninggal pun sudah mulai, rasionya sudah mulai berkurang, itu udah bagus banget. Jadi kalau yang sedang terpapar atau keluarganya sedang terpapar, jangan sedih, kita pasti bisa lewat ini. Karena data pun menyebutkan rasionya udah mulai turun kok. Jadi kita harus tetap semangat dan jangan pundung lah ya istilahnya. Kalau ngelihat memang ada kasus yang kematian, memang ada. Tapi apakah kita harus menerima dari data itu? Enggak ya, tetap harus semangat dan boosting imunnya. Nah, itu adalah data dari Indonesia. Nah, sekarang gimana kita mengetahui bahwa itu kita sudah terinfeksi enggak, atau sudah bau-baunya gitu, sudah menderita COVID-19. Kita kenali dulu gejala-gejala awal yang simpel banget. Yang pertama pasti demam ya, demam dan batuk. Demam, sifat demam virus itu demam suhunya nggak terlalu tinggi. Halo Monsai.
Nah, demamnya itu tidak terlalu tinggi suhunya. Jadi mulai dari tidak terlalu tinggi sampai dengan menggigil. Nah, itu adalah ciri khusus dari demam virus. Jadi, kita kalau dari dunia kedokteran disebut ada gejala prodromal namanya. Gejala prodromal itu gejala umum. Jadi bisa membedakan antara gejala infeksi virus dengan gejala infeksi bakteri. Kalau infeksi virus itu kelompokannya demamnya tidak terlalu tinggi, pegel-pegel, linu-linu, sakit kepala, kayak demam berdarah, itu kan virus ya, virus dengue. Nah, itu juga adalah gejala prodromal virus, gejala umum dari virus. Demam, pegel, sakit kepala. Nah, itu kelompokannya virus. Gitu. Nah, yang menjadi satu yang khas di virus COVID-19 ini, pada initial symptomnya adalah anosmia atau penurunan penciuman sampai dengan penurunan pengecapan. Nah, ini adalah gejala, bisa dibilang gejala khas pada COVID-19. Kenapa? Karena kalau misalnya orang dengan pilek biasa, itu nggak bakal tidak mencium pembau sama sekali. Nah, mungkin berkurang mungkin ya. Mungkin kita sering ngomong ya, misalnya kita bilang, ini bau petenya ini banget ya, keras banget ya. Nggak bisa nih, nggak bisa lagi pilek. Ada ya yang kayak gitu. Tapi bukan yang nggak ada sama sekali, tapi menurun mungkin kalau yang misalnya ada pilek gitu, dan tidak akut. Kalau masalah COVID ini akut, jadi misalnya tiba-tiba nih kayak istilahnya kalau kata profesor-profesor, kata-kata pakar kesehatan itu, misalnya seperti mati lampu gitu, bukan kayak nazar ya, kayak mati lampu. Jadi kalau itu dibilang kayak mati lampu, itu timbul nazar-nazar kan. Jadi kayak gini Bi, kalau misalnya kita lagi lagi diam-diam lagi ngomong-ngomong sekarang, terus tiba-tiba nggak ada nih penciumannya, kayak gitu anosmianya gitu. Jadi iya benar kayak mati lampu gitu. Tiba-tiba nggak ada penciuman. Tapi jangan sedih kalau misalnya gejala awal dengan penurunan penciuman, berdasarkan data disebut prognosisnya lebih bagus. Artinya kemungkinan sembuhnya lebih cepat dan lebih bagus. Dan kalau dari data THT, kalau yang dari saya, dari MJAMIL itu, kalau nggak usah jauh-jauh, kayak dari Papa sendiri, itu waktu terkena COVID, anosmia gejala pertamanya, dan didukung dengan obat-obatan dan boosting imun segala macam, itu hari ke-7 sudah kembali penciumannya, hari ke-11 sudah swab negatif. ART juga gitu, pada hari ketiga, malah hari ketiga anosmianya sudah kembali baik, udah ada penciumannya. Hari ke-8 atau hari ke-7 itu udah swabnya udah negatif. Jadi kalau dengan gejala awal anosmia, patutlah agak berbahagia karena itu merupakan prognosis insya Allah itu bagus. Nah, gejala lainnya yang khas pada COVID-19 ini adalah happy hipoksia. Kalau kita sebutnya happy hipoksia. Kenapa dibilang happy? Jadi hipoksia itu adalah hipo dan oksigen. Jadi oksigen dan hipo itu rendah. Berarti oksigennya rendah dari dalam tubuh. Happy berarti senang. Artinya bisa saja di saat kita ngomong-ngomong biasa sekarang kayak gini, terus ternyata pas dicek saturasi oksigennya itu rendah, 87 misalnya. Nah, itu happy hipoksia. Makanya sering kalau kita temukan kok penderita COVID bisa tiba-tiba pass away ya, tiba-tiba meninggal. Nah, itu happy hipoksia. Jadi setelah terjadi ternyata infeksi yang sudah lama terjadi di paru, tapi dia tidak bermanifest ke manusianya sendiri, ke orang sendiri. Nah, makanya kalau misalnya zaman-zaman COVID sekarang malah ya, itu kita penting banget untuk ada oximetri. Nih kayak benar-benar kayak gini gambarnya. Itu kayaknya gampang dicari kalau di Padang, di apotek juga lumayan banyak. Untuk mengetahui kadar saturasi oksigen kita. Kalau kita normal itu 95 up, itu masih bagus. Jadi kalau misalnya kita habis olahraga, ngos-ngosan, gitu, itu mungkin bisa 90. Tapi itu nggak apa-apa, karena itu lagi ada aktivitas. Tapi kalau kita lagi biasa kayak gini, kayak Ibu Ririn sedang duduk cantik, terus tiba-tiba saturasi 87, itu ada something berarti. Nggak boleh itu. Jadi harusnya di atas 95. Tapi untuk kriteria COVID, nanti ada ringan, sedang, dan berat, itu kita bagi berdasarkan kelompok saturasinya juga. Di bawah 93 itu sudah masuk pada kriteria berat. Oke? Nah, terus manajemennya. Nah, kita kan sekarang bisa dibilang untuk melewati second wave ya. Itu benar-benar second wave. Banyak banget penderita COVID. Saya pribadi hari ini sudah menerima kabar rekanan dan teman-teman itu satu keluarga ada 4 orang yang bilang positif. 4 keluarga, berarti 4 kali 3, 12 orang. Itu yang positif ya, udah banyak banget. Jadi juga keluarga juga kena ya, Bi. Dari adik ya, Bi? Iya, benar banget kalau Ren. Adik aku sekeluarga. Sekarang memang alhamdulillah sekarang udah up lagi. Nah, sejak konsumsi produk-produk perlebahan nih. Iya, jadi nah ini juga sebenarnya udah
publish ya sama pihak dari Kemenkes sendiri, bahwa karena daya overload rumah sakit kita, daya tenaga kesehatan yang sudah overload juga, jadi kita dibikin pinter untuk mengetahui gejala-gejala sendiri nih. Untuk kita mengetahui bahwa kalau gejala kita begini, kita harus ngapain. Nah, itu sudah dipublish banyak-banyak. Nah, ini dia dibagi dengan gejala, tanpa gejala, ringan, sedang, dan berat. Jadi kalau tanpa gejala, ini ya ceritanya dia happy-happy aja gitu, nggak ada gejala, OTG gitu ya, tapi dia sangat menularkan. Jadi benar-benar COVID ini mungkin mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh mementingkan diri sendiri aja. Jadi pikirin orang lain juga. Kayak orang OTG itu nggak ada apa-apa, everything happy, karena nggak ada apa-apa, I'm fine, tapi ternyata kamu bawa virus gitu kan. Nah, jadi yang pertama adalah isolasi mandiri. Dulu ditetapkan 14 hari, sekarang masih boleh 10 hari. Kalau untuk orang yang tidak ada gejala ya, 10 hari isolasi mandiri. Lalu berjemur 10-15 menit. Ini bukan aku cuap-cuap juga, ini adalah dari buku protokol tata laksana COVID-19. Ada yang mau nanti bukunya boleh aku share nanti ya. Nah, berjemur 10-15 menit di bawah 9, di bawah jam 9, dan di atas jam 3 sore. Nah, itu ambil mataharinya yang di sana. Di antara itu jangan, nanti hitam. Ya, di bawah itu aja. Di bawah jam 9 sampai di atas jam 3. Berjemur sekitar 10-15 menit. Kenapa? Karena virus itu mati di bagian sinar yang matahari ya. Bagian yang paling panas itu mati virus. Nah, yang ketiga adalah cek suhu 2 kali. Termometer sekarang udah banyak ya yang digital. Jadi cek suhu, kalau indikator dia demam adalah di atas 37,5. Nah, itu. Kalau misalnya di atas 37,5, konsumsilah paracetamol. Boleh. Nah, paracetamol itu, mungkin ada teman-teman yang apoteker, paracetamol itu range-nya kan gede ya. Jadi sampai 1000 mg pun kita minum atau kita konsumsi masih nggak apa-apa. Lalu ventilasi, pastikan ventilasi. Jadi jangan bilang isolasi mandiri di kamar aja, tapi ventilasi nggak ada gunanya juga. Jadi virusnya akan bertebaran kepada kita sendiri gitu. Hancur ya jadinya. Jadi ada ventilasi, jadi ada in dan out ya. Nah, gimana kalau virusnya keluar, kan ada orang lain? Enggak, kan keluarnya langsung ke sinar matahari ya. Jadi kalau sinar matahari itu mati. Nah, dan higiennya tetap cuci tangan, terus sanitizer itu tetap. Dan juga suplemen-suplemennya ini dari buku protokol ya, adalah vitamin C, vitamin D, sama antioksidan. Vitamin C yang dikejar apa? Antioksidannya. Vitamin D yang dikejar apa? Kejar dari sama dengan kandungan yang dari sinar matahari untuk mematikan si virus tadi. Antioksidan yang dikejar apa? Nanti aku jelasin. Ya, ini yang tidak ada gejala. Kalau misalnya dia ada gejala ringan, kalau gejala ringan itu adalah demam. Demamnya bolehlah naik turun. Terus batuk, pilek, anosmia. Tapi saturasi masih bagus. Nah, itu masih boleh dianjurkan isolasi mandiri. Bahkan sekarang dengan pasien dengan PCR positif, itu datang ke rumah sakit, itu sekarang nggak anjuran rawat lagi. Karena kalau hanya gejala ringan, itu diisolasi mandiri. Bahkan sekarang disediakan telemedicine ya, saking kita overload dengan second wave-nya. Jadi memang benar-benar kita harus pinter gitu untuk tahu gejala, dan juga jangan terlalu over confidence ataupun under confidence. Jadi kita harus benar-benar tahu gejalanya apa dan tanya kepada yang lebih tahu. Nah, isolasi mandiri pada derajat ringan ini dikatakan 10 hari tadi ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Jadi misalnya sudah 10 hari, lalu saya pikir ini udah gejala yang nggak ada nih, ditambah 3 hari. Kalau gejala masih ada, berarti terus dulu sampai 3 hari setelah gejala. Obat-obatnya yang lain sama yang tadi, vitamin C, vitamin D, dan antioksidan, lalu tambahan antibiotik, azitromisin. Nah, kalau di Padang ini masih ada sih, tapi abang saya sendiri itu di Tegal itu dia nggak ada, jadi saya jadi harus kirim dari Padang, kirim ke sana. Nah, beberapa rumah sakit ini sudah overload akan obat-obatan ya. Jadi pilihannya ada azitromisin ataupun levofloxacin, cukup 1 kali sehari. Lalu pilihan keempat adalah antivirusnya. Nah, sekarang ini adalah virus. Kenapa dikasih virus dan bakteri? Nah, jadi pada saat kita terkena virus COVID ini, jadi orang-orang yang terkena penyakit virus, apapun itu virusnya, infeksi virus, berarti karena daya tahan tubuhnya rendah. Karena seharusnya infeksi virus itu self-limiting disease, dia akan sembuh sendiri, harusnya begitu. Makanya pada COVID ada istilah isolasi mandiri ya, itu untuk gejala yang tidak ada gejala. Orang yang tidak ada gejala, itu tidak ada gejala gimana sih? Orang yang tidak ada gejala. Nah, itu adalah sifat virus banget, self-limited disease. Nah, kalau kenapa dikasih antibakteri? Karena daya tahan tubuh yang kurang tadi, maka resiko banget untuk dapat infeksi-infeksi dari luar. Jadi ini kalau istilah kita adalah umbrella terapi pemayungan. Jadi kasih antibiotik juga supaya dia nggak kena.
antibiotik yang tinggi ya, cukup tinggi azitromycin sama levofloxacin. Penyakit infeksi bakteri yang paling dikhawatirkan dari penderita COVID ini adalah si paru-paru tadi, pneumonia. Mungkin sudah sering dengar ya, infeksi karena bakteri di bagian paru-paru. Dosisnya juga nggak macam-macam ya. Ini Avigan ini dosis antivirusnya 1-2 hari itu 1.600 mg ini 8 tablet loh, Bi. 2 kali sehari. Jadi 8 ya, Kak? 8. Pagi kita 8 tablet, malam 8 tablet. Agak enak pasti ya, tapi ya mau gimana gitu kan, memang pengobatannya gitu. Jadi kalau kita istilahkan tuh loading dose hari 1 hari kedua istilahnya car, jadi bunuh semuanya gitu. Nah hari ketiga sampai hari kelima baru maintain. Maintainnya pun 2 kali 600 ml itu pagi 3 tablet, malam 3 tablet. Masih mending kalau propolis ya 3 kali 2 kapsul. Tapi ini memang ini berarti hari pertama 16 ya Kak ya? 16 iya, hari pertama, hari kedua hari kedua 16 tablet, hari ketiga sampai hari ketiga 6 tablet. 6 tablet. Oke. Dan harganya Avigan ini mahalnya bukan main. Harganya betul ya, mahal kan? Benar. Mahal banget. Kemarin beli minta tolong Abang cari di Tegal itu nggak dapet, ini cari di Padang. Mahal. Untuk 1 tablet kalau di Padang 60 ribuan. Kita butuh ini untuk sampai 5 hari itu bisa 2 jutaan up. Iya, benar banget. Bahkan ada yang markup harga, Kak, aku lihat. Bahkan ada yang markup harga, itu sedih ya. Orang iya, lagi butuh tapi masih di markup. Jadi benar banget kesehatan itu mahal ya. Tapi kalau sakit makin mahal ya, Bi. Yes, benar banget. Sakit. Nah, itu adalah gejala yang ringan. Jadi selain yang intinya adalah antibiotik, antivirus, vitamin C, vitamin D, dan antioksidan, dan diberikan tambah obat-obatan simptomatis, artinya berdasarkan gejala. Misalnya kalau mual, boleh ditambah anti mual. Kalau misalnya ada yang sakit perut, boleh ditambah dengan obat lambung. Dan ditambah penyakit komorbid, penyakit yang penyulitnya. Kalau ada penderita hipertensi, berarti digabungi dengan obat hipertensi. Obat gula juga mungkin digabung dengan obat gula. Jadi itu tergantung pada individunya. Nah, itu ke orang tanpa gejala ringan. Nah, ini gejala sedang. Kalau gejala sedang, itu sudah nggak masuk kriteria isolasi mandiri ya. Itu sudah dianjurkan untuk rujuk ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, dan pemeriksaan screening, semuanya lengkap. Jadi kita ada beberapa indikator yang harus dilihat dari pemeriksaan darahnya dan juga pemeriksaan radiologinya atau ronsennya ya. Bahkan sebenarnya gold standarnya dari CT scan sih ya, bukan ronsen. Tapi ronsen bisa untuk dilakukan penapisan awal. Terapinya sama. Vitamin C, azithromycin, favipiravir, cuman bedanya adalah ada antikoagulan. Antikoagulan ini kalau pada penderita COVID itu terjadi pengentalan darah. Nah, itu dibantu di lisis ya sama si antikoagulan ini. Nah, kalau derajat sedang itu saturasi oksigennya sudah di bawah 93. Jadi kalau orang tanpa gejala ringan itu masih aman, sedang itu sudah di bawah 93, makanya itu disuruh rujuk di rumah sakit. Kalau yang kriteria berat itu sampai dengan penurunan kesadaran ya, sampai dengan saturasi di bawah 80, sampai dengan batuk-batuk hebat, sampai dengan demam tinggi tidak turun-turun. Nah, itu adalah sangat kriteria yang berat. Itu penderita dengan kriteria berat ini pelaksanaannya holistik. Jadi nggak cuma dari dokter paru, itu sudah dengan dokter bius, sudah dengan dokter jantung, sudah dengan dokter THT, sudah dengan dokter anak kalau misalnya dia adalah anak-anak. Nah, ini sangat holistik sekali. Jadi pemeriksaannya juga lebih lengkap, pemberian oksigen juga sangat lengkap, dan juga pemberian obat tambahan macam-macam. Ada intravena juga, plasma, kalau sering lihat plasma konvalesen. Nah, ini pada kriteria berat. Jadi ada beberapa kriteria yang boleh diberikan plasma konvalesen. Nah, ini adalah kriteria berat. Jadi kita dapat rangkum ada 4 kriteria dari tanpa gejala, ringan, sedang, dan berat. Mulai dari kriteria sedang itu anjurkan rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lengkap. Jangan sampai terlambat dan jangan sampai menyesal. Ya. Nah, lalu itu adalah beberapa penapasanaan secara awam ya, secara awal untuk kita ketahui gejalanya apa dan gimana cara kita menanggulanginya gitu. Apalagi kalau kasus rumah sakit penuh, jangan marah gitu ya, karena ya ginilah Indonesia belum capable untuk itu gitu. Tapi kita harus membentengi diri sendiri, kita harus pinter dulu gitu, kita harus tahu dulu gimana caranya. Nah, sekarang ada kalau tadi yang saya sebut ya, kalau mau dibahas semua dari awal itu kayaknya kita 18 SKS gitu bisa kali ya. Jadi saya coba rangkum beberapa yang sering-sering netizen nih yang kayak rasanya bisa dibilang fakta atau mitos gitu ya, tapi
bukan berarti saya paling pinter di sini, enggak, cuman talking from data ya, data dan fakta. Sekarang boleh sekalian teman-teman, rekan-rekan jawab juga nih di komen, ini true atau false ya. Oke, ini ada gamesnya ya teman-teman tentang Nah, COVID-19. Jadi nanti Kak Loren kasih statement ya Kak ya, ya, pernyataan gitu. Jadi teman-teman semua tinggal bilang true or false gitu ya. ya, saya nggak ngantuk sih ya. True or false ya. Coba yang pertama katanya virus COVID-19 ini buatan manusia. Jadi berarti di virus COVID-19 itu ada labelnya handmade gitu. Nah, bener kan? Ini adalah handmade from China katanya gitu. Ini ya sih yang jawab. Berarti nggak ngantuk ya. False Kak. Rata-rata semuanya jawabannya false. Nah, ternyata jawabannya adalah false ya. Benar. Jadi memang dari WHO ini agak aku capture beberapa ya. Memang banyak sekali yang bilang ini adalah virus constructed, virus yang dibikin gitu. Nah, ternyata setelah di-identify sama WHO dikatakan bahwa ternyata features dari genomik rantai dari si virus COVID ini sudah bisa dilihat dan itu tidak mensupport bahwa ini adalah suatu buatan manusia, karena seharusnya kalau ini buatan itu rantainya itu istilahnya akan nggak beraturan. Artinya seharusnya ya, misalnya di rantai itu ada A, G, T, C, itu harusnya. Tapi kalau misalnya ada buatan, dia akan ada mix, misalnya A, G, T, C itu tambah X misalnya gitu, atau A, G, T, C, E tambah vitamin C gitu. Itu gitu, misalnya gitu. Jadi ancur-ancuran. Tapi ternyata menurut WHO katanya rantainya sama bagus. A, G, T, C juga gitu, sama. Jadi tidak cocok sebagai satu human map gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nanti kan, berarti kan kita udah ada ilmu juga ya. Maksudnya aku juga belajar gitu. Kalau dibilang itu ternyata katanya kan dibikin sama si gitu kan, yang orang kaya itu gitu. Dibilang enggak gitu, karena di WHO pun dibilang kalau misalnya dia adalah sesuatu yang dibikin, bahwa rantainya itu juga akan belepotan. Nah, ini enggak, rantainya bagus. Oke. Ya. Kalau yang handmade emang ada ya Kak, virus ya Kak? Kalau ada yang bikin senjata biologis tuh, Bi, kalau dulu, jadi dijadikan untuk perang ya? Ya, jadikan satu senjata biologis. Atau di film-film kan sering lihat tuh, ada tuh yang perang-perang, terus ada yang mau dicuri satu vial gitu. Nah, ternyata itu adalah gitu. Ada dulu katanya dijadikan senjata biologis itu jadinya. Nah, ada. Iya, aku pernah dengar juga sih pas perang dunia ya Kak ya. Jadi beda banget ya. Kalau COVID-19 berarti ini benar-benar bukan handmade ya, Kak. Jadi benar-benar emang memang dari virusnya gitu. Tidak ada yang aku bilang tadi, jadi dia ada family-nya, cuman ini yang nyelewengnya gitu. Yes. Nah, lanjut ya. Nah, yang kedua ada true or false, penyakit komorbid itu memperberat COVID-19. Komorbid. True or false? True semuanya. True ya. Nah, enak, berarti kan udah banyak yang tahu juga gitu ya. Nah, jadi benar ya, penyakit komorbid atau penyakit penyulit ya, itu dapat dapat memperberat si COVID tadi. Nah, kenapa? Jadi briefing dikit ya. Jadi coronavirus itu dia dari corona. Corona itu crown ya. Kayak si Gaby kan punya crown tuh, eksekutif crown tuh. Nah, jadi Gaby ini anaknya coronavirus ternyata. Enggak, ding. Jadi pokoknya bentuknya seperti mahkota ya. Nah, yang bikin istilahnya masuk ke sel tubuh itu adalah si protein spike ini. Nah, protein spike ini ternyata dia memang punya reseptor ke AC2. AC2 ini namanya adalah angiotensin converting enzyme. Diterima dulu ya, angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzyme ini ada di 3 reseptornya, itu ada di 3 bagian. Yang pertama di hidung, di paru-paru, dan di ginjal. Nah, jadi that's why ya, kenapa anosmia? Karena dia reseptornya ada di hidung. Gitu. Dan kenapa dia bisa anosmia? Karena ternyata si COVID tadi dia punya lock dengan reseptor si AC2 tadi. AC2 ini punyanya cuma di hidung, paru, sama ginjal. Makanya entry pertama adalah di hidung. Nah, jadi dia ngelok di hidung, jadinya dia bikin ada reaksi infeksi dan macam-macam. Jadi istilahnya bengkak lah di hidung itu di sana. Nah, itulah yang jadi dia anosmia.
Yang pertama, karena memang reseptornya banget di situ, di hidung. Nah, satu. Yang kedua, di paru-paru. Reseptornya di sana juga. Makanya virus COVID-19 ini orang banyak bermanifest di infeksi paru-paru. Ya, pneumonia, atau dia jadi paru-parunya penuh. Kalau kami lihat di ronsen atau di CT scan itu putih-putih gitu di bagian parunya. Karena reseptornya di sana. Dan juga ginjal. Sering dengar pasien gagal ginjal karena COVID, ini karena si reseptor AC tadi. Nah, reseptor AC ini ada di 3 bagian ini. Jadi kalau misalnya penyakit komorbid ini kan adalah penyakit penyulit ya. Penyakit seperti hipertensi. Hipertensi itu adalah tekanan darah yang tinggi karena si kontraksi dari pembuluh darahnya lebih cepat. Nah, itu kerjanya di mana? Di paru-paru dan barengan sama jantung. Jadi, penyakit komorbidnya di situ, sedangkan reseptornya juga di situ. Nah, jadi pas ya. Jadi memang COVID-nya reseptornya di AC2, AC2-nya juga di paru-paru, komorbidnya adalah penyakit paru-paru, betul. Memang betul. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya komorbidnya penyakit ginjal. Nah, kalau penyakit diabetes, penyakit gula, jadi gimana ya biasanya ya? Penyakit gula ini regulasinya adalah mulai dari ginjal dan pankreas. Jadi kalau misalnya dari regulasi ginjal yang sudah terganggu, otomatis regulasi awalnya juga terganggu. Nah, sedangkan si AC reseptor tadi ada juga di ginjal. Jadi reseptornya ada di ginjal, penyakit diabetes regulasinya adalah dari ginjal ke pankreas. Jadi penyakit diabetes, penyakit komorbid memperberat COVID ya? Perberat ya, karena reseptornya banget di sana. Nah, gitu. Jadi itu ada 3 komponen utama dari si reseptor AC2 tadi. Gitu. Nah, ini salah satu gambarannya ya. Kalau dari paru-paru ya, karena kita domainnya adalah di paru-paru. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan diagnosisnya RT-PCR, jadi macam-macam sebenarnya ya, RT-PCR. Lebih canggih lagi bisa kita lihat kultur malah, kultur virusnya. Tapi bukan gold standar karena ini butuh waktu bisa berminggu-minggu. Nah, di lebih kultur virus ada lagi. Nah, tapi kalau untuk pemeriksaan diagnostiknya, sebenarnya adalah CT scan yang tadi saya sebutkan ya, kan ronsen. Tapi ronsen cukup untuk penapisan screening. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di bagian paru-paru. Intinya adalah, ini adalah coronavirusnya, dia masuk, berikatan dengan si AC2 tadi, dan di sanalah dia mulai bermutasi, bikin geng-geng baru, terus geng barunya itu, misalnya dia dapat geng A, terus geng A udah bosen, nah geng A mutasi lagi, nah itulah namanya varian-varian tadi, varian-varian COVID tadi. Jadi sebenarnya memang sifat virus adalah sama kayak kita ya, sama kayak kita manusia. Kalau misalnya kita di-attack atau diserang, pasti cara kita untuk memeranginya adalah cari teman. Gimana caranya? Atau lari. Gitu. Jadi respon kita adalah fight or flight ya. Sama banget sama virus juga gitu. Jadi kalau misalnya di-attack ada pengobatan atau orang udah mulai pintar nih ternyata, nah dia udah ngumpul sama teman-temannya nih, oh kita udah segambreng nih, udah bisa, oh ternyata kita udah segambreng dia masih bisa, oh gitu panggil teman lain, itu varian, dia mutasi. Jadi varian alpha, beta, lalalala, itu adalah memang sifat natural dari virus kayak gitu. Nah, jadi itu cukup menjawab ya, kayaknya kalau penyakit komorbid kenapa memperberat COVID, karena si reseptor tadi memang ada di situ. Reseptor itu adalah memang pintunya, untuk entry masuknya si COVID harus ada reseptor itu gitu. Makanya keluhan pertama adalah anosmia. Mungkin saya mengerti nggak, Tibi? Atau aku belibet ngomongnya, Bi? Nggak jelas kok, Kak. Jelas ya? Luar biasa banget. Jadi, kalau misalnya mau nanya, di... please tanya aja ya. Nanti aku takutnya bahasanya nggak nyampe gitu. Nah, berarti kalau reseptornya itu dari mulut enggak ya, Kak ya? Kebanyakan memang dari hidung langsung di ya? Di hidung. Jadi hidung, paru-paru sama ginjal. Paru-paru sama ginjal. Berarti kalau misalnya ada yang apa namanya, kita kan ngecek swab itu kan ya? dari mulut ya? Ya, jadi itu berarti dia nggak nempel? Jadi dia infeksi saluran nafas atas itu kan dari hidung sampai ke tenggorok. Jadi sebenarnya paru ini masuk bawah. Jadi kalau misalnya istilah kita itu adalah unified airway system. Jadi kalau dari hidung dan ke tenggorok itu adalah satu jalur. Jadi tidak ada, jadi pasti ada kemungkinan kalaupun virusnya dari sini, partikel-partikelnya akan sampai ke bawah. Nah itu juga yang sampai ke bawah ke paru segala macam. Jadi makanya kalau swab, kadang kalau swab aku belum pernah sih ya, kalau rapid antigen kan di hidung aja ya. Tapi kalau PCR kan hidung dan tenggorok, buat lebih pasti. Nah gitu. Oke. Ya. Nah terus salah gue.
Nah, terus bahas lagi nih. Jadi true or false nih. Katanya anosmia, penurunan penciuman tadi baru bisa, sorry typo ya, bisa recovery berbulan-bulan bahkan setelah swab negatif. Jadi swabnya udah negatif tapi masih anosmia. Nah, itu dia. Benar apa salah? Tadi udah aku buka ya. Aku tahu deh. Oh, Ayo, ayo. ada ibu apoteker ya. Kak Ipa. Nah, jadi balik lagi bahasannya kayak tadi. Jadi true ya. Tadi reseptornya kan di hidung. Jadi respon infeksi itu bisa bertahan lama. Jadi bukan berarti swab negatif itu keluhan anosmia atau keluhan paru-parunya juga langsung hilang. Banyak ya kalau misalnya kita dapetin teman-teman rekan-rekan yang sudah swab negatif tapi masih lemes, ada ya masih lemes gitu, masih batuk, itu istilahnya sisa-sisa gitu, sisa-sisa. Kalau untuk hidung pun ini agak lama, kadang ada teman aku yang sampai sebulan 2 bulan baru recovery dari pelatihan penciumannya. Nah, ada beberapa latihan penciuman yang harus diketahui nih. Nah, salah satunya ini aku ambil dari rekan yang di Rumah Sakit Cipto ya. Jadi ada latihan penciuman, latihan penghidu ya. Kalau mungkin ada yang rancu ngomongnya latihan penghidu ya. Nah, latihan penghidu ini jadi sebenarnya prinsipnya adalah penciuman kita ini, penghidu kita ini refleksnya sama dengan yang di otak sama di pengucapan. Jadi kalau latihan penghidu ini dikatakan caranya adalah kita hidu 4 poin ini, eucalyptus, cloves, lemon, atau rose. Tapi kalau di Indonesia dibilang lebih enak pisang. Jadi misalnya caranya kita bau ya, itu dengan pertama normal breathing, nafas biasa 1 menit sambil mata ketutup. Jadi dihidu sambil memikirkan. Jadi misalnya dihidu itu salah satunya paling gampang bubuk kayu manis ya. Nah, misalnya bubuk kayu manisnya dipegang, tutup mata, normal breathing 1 menit, tapi dibayangkan kayu manis itu baunya harusnya gimana. Kebayang ya, pasti ya. Kita bayangan. Jadi kita melatih memori penciuman tadi, melatih si otak sama melatih si organ penciuman tadi. Nah, itu lakukan 1 menit. Lalu setelah itu dengan long and deep breathing, jadi nafas yang panjang dan dalam. Gitu. 1 menit juga. Itu dilakukan 3-4 kali sehari. Nah, itu adalah latihan fisiologis dari latihan penciuman. Dilakukan 3-4 kali sehari. Itu pilihan pertama. Yang pilihan kedua adalah bisa dengan memakan pisang. Jadi pisang itu dimakan dicampur dengan bubuk kayu manis, dimakan sambil dihidu juga kayu manisnya. Jadi ini benar-benar melatih melatih related antara refleks penciuman kita dari otak dan juga dari si organ penghidu tadi. Karena pusatnya banget ya tetap di otak. Nah, jadi di bagian lokalnya adalah bagian hidung. Jadi kita latih itu. Nah, itu latihan 3-4 kali sehari. Nah, jadi normal breathing dan juga long and deep breathing, coba 1 menit dan 1 menit. Ya. Nah, terus pilihan kedua ada juga nih dengan cuci hidung. Nah, ini maaf agak narsis sedikit ya. Bukan narsis sih. Foto lama kayaknya, Kak. Ini saat Laurencia masih remaja, ya. Masih belum mengenal HDI, masih belum mengenal suami. Ikut loh tadi nggak salah dengan mertua. Nah, ini adalah cuci hidung ya, teman-teman rekan-rekan semua. Gampang banget. Ini ada botol infus itu, lalu ditambahkan spet 20 cc, tapi nggak pakai jarumnya. Kalau sekarang malah lebih gampang, bisa tanya aja ke apotik untuk prosedur cuci hidung. Nanti dia udah tahu tuh larutan NaCl fisiologis sama spetnya 20 cc. Kalau misalnya ribet nih, berarti pakai air botol infus gitu ya, Kak ya? Ya, jadi botol infusnya itu dipotong di pinggirnya, di sininya nih, di sininya nih. Nah, ini dipotong. Nah, terus dimasukin ininya spetnya ini ke sini. Jadi disedot. Ambil air 20 cc gitu. Terus baru ini sebenarnya video sih, cuman video di satu laptop yang lain lagi. Terus baru disemprot. Jadi kalau misalnya lubang hidung yang sebelah kanan, arahnya adalah ke sini ya. Sini. Nah, gini. Agak miring gitu ya, Kak ya? Sebelah sini ke sini. Gitu. Nah, itu 3x20 cc. Jadi satu spet itu 20 cc. Sebenarnya ini
mau sesering mungkin juga nggak apa-apa karena ini air fisiologis, air biasa. Jadi jangan masukin sirup ya, cappuccino, jus coklat gitu jangan ya. Itu misalnya ada yang, aduh lapar gitu, nggak bisa gitu. Atau pakai air keran pun sebenarnya boleh ya. Kalau jamin bersih boleh. Pokoknya air yang tidak ada komponen aneh-aneh gitu. Nah kalau sekarang juga ada yang dijual yang aku lupa ada merek sesuatu lah gitu. Nah itu juga bisa tinggal Yang steri itu ya Kak? ya steri bintang-bintang Bla 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 bla. ya. Nah steri itu nanti juga bisa, itu lebih gampang tapi tentu lebih mahal ya. Tapi lebih gampang, tinggal disemprot gitu aja. Nah, itu 3 kali 20 cc. Itu gunanya pertama tentu menghilangkan partikel-partikel yang nggak guna ya di hidung. Itu kedua melatih kita kan ada bulu-bulu hidungnya ya Bi. Jadi melatih si bulu hidungnya itu supaya gerakannya juga bagus, karena kalau kena COVID itu kaku gitu istilahnya. Sel-sel rambut di hidung itu kaku gitu. Jadi gimana menurun, makanya suka pilek, suka mampet, itu gangguan dari si silianya namanya itu, si rambut-rambutnya itu gitu. Nah, jadi ini ngebantu untuk menormalkan itu lagi dan juga sekalian mengeluarkan semua partikel-partikel yang nggak penting. Nah itu dibantu dari si cuci hidung ini. Gitu. Kalau ada yang mau videonya boleh ya, setelah aku. Ini airnya akan mengalir ke sebelah sini ya Kak? Aku pernah lihat deh waktu itu. Kalau yang benar itu ke mulut, keluarnya ke mulut. Karena kan dari mulut sini. Nah, gitu. Benar ya. Jadi pertama aku jujur pada saat pembuatan video ini adalah pertama kali aku cuci hidung. Jadi ternyata agak geli-geli. Jadi ya gimana ya, geli-geli gitu lah, ada sesuatu kayak habis berenang sakit gitu nggak sih Kak? Ya nggak enak kan gitu, masuk gitu nggak enak. Cuman ternyata bagus. Nah kalau kita rewind lagi, kalau kita sebenarnya kalau wudhu kan gini juga ya Bi, cuci hidung ya, tiga kali sehari, 3 kali sehari. Tiap sholat kan 3 kali cuci hidung. Nah, kan jadi sebenarnya basicnya sama dengan itu pencucian hidung ini, dan ini sekarang juga digalakkan gitu, ternyata sangat berguna gitu untuk si COVID-19 tadi. Nah ini adalah salah satu beberapa training atau beberapa yang bisa kita upayakan kalau misalnya kita terjadi loss penciuman yang masih terus konsis ada walaupun swabnya negatif ya. Jadi memang ternyata segitu gitu pentingnya indera ini gitu. Jadi ditutup satu lubang aja sama Allah gitu, ternyata kita susah juga pencium, nggak bisa gitu. Ditutup satu lubang telinga aja nggak dengar juga agak nggak enak gitu kan. Nah, jadi sehat itu mahal, baik lagi, tapi kalau sakit itu lebih mahal ternyata ya. Nah, ya sebenarnya Kak. Kak ada yang nanya Kak, NaCl itu air garam ya Kak Loren katanya? Iya. Iya, itu air garam, tapi yang 0,9% ya. Jangan yang 3%. Jadi ada 0,9, ada 1, ada 3. Jadi ambil yang 0,9% kalau muka petik ya. 0,9%. 0,9% ya Kak? NaCl, oke. Nah, terus Nah, terus ini ya lagi happening ya. Vaksin COVID katanya mematikan gitu, nggak ada guna gitu. Gimana? Ini sudah pada vaksin ya semuanya, true atau false ini teman-teman rekan-rekan yang dirahmati Allah? False ya. Udah vaksin, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya false semua. Karena ugly terus ya, ini ada orang dekat rumah aku tuh masih nggak mau vaksin loh gitu, karena memikirkan ini tadi vaksin yang mematikan dan nggak ada guna katanya gitu. Nah sekarang coba kita bahas ya dari awal dulu nih. Vaksin ini sebenarnya tadinya hanya 4 tipe. Yaitu yang pertama yang hidup, virus yang hidup, atau yang tidak aktif, atau yang toksinnya yang ditaruh, atau proteinnya. Jadi vaksin ini adalah upaya preventif, upaya pembentengan diri lah ya istilahnya. Jadi kalau yang live attenuated, apa ya virus yang hidup ini, contohnya itu virusnya dilemahkan ya. Jadi bukan virus yang hidup itu langsung dimasukin gitu, enggak. Gitu. Itu yang ada seperti senjata biologis jadinya, tapi virus yang lemah sudah dilemahkan dalam laboratori lalu diinjeksikan ke kita. Apakah itu berguna? Apakah itu mematikan? Berguna. Salah satu contohnya adalah itu MMR. MMR ini yang untuk measles, untuk campak, yang untuk mumps, yang gondongan. Nah, ini adalah MMR vaksin yang untuk virus hidup tapi yang dilemahkan. Sekarang
mungkin anak-anak kita sudah sering ya, udah dari awal udah ikut vaksinnya. Tapi ada nggak nanti kita sering ketemu nggak nanti yang sudah dewasa tetap juga kena campak, kena cacar, atau yang herpes nanti? Ada kan? Tapi tidak separah orang yang belum divaksin. Nah, gitu tujuan dari vaksinnya. Tetap ada, karena ini tujuannya adalah untuk membentengi. Jadi karena bagus banget kita ini diciptakan tubuh ini ya, sistem tubuh kita diciptakan oleh Allah itu apapun yang benda asing masuk ke dalam itu akan direspon untuk mengeluarkannya. Jadi memang respon imun tubuh kita luar biasa gitu. Jadi dimasukkan virus yang hidup, lalu respon tubuh melihat oh ini adalah suatu benda yang asing, ini nggak harus di sini. Nah itu timbul respon imunnya. Kalau timbul respon imunnya nanti hasil akhirnya adalah dia terbentuk satu antibodi. Jadi kalau misalnya datang lagi si virus tadi, antibodi ini akan lawan. Harusnya dia mati. Tapi kalau misalnya antibodi lagi ngelawan itu, badan tubuh pasiennya lagi nggak fit atau tidak cukup untuk itu, oke antibodinya kalah. Tapi dia tidak akan sekalah dengan tanpa antibodi. Gitu. Jadi Yes, benar. sama kayak orang naik motor, bedakan naik motor dengan pakai helm sama tanpa helm ya, Bi. Kalau tanpa helm, tabrakan, kepala bisa hancur, ada loh, bener. Otaknya kemana-mana, bukan otak kemana-mana, maksudnya ya hancur lah ya, hancur gitu. Tapi kalau orang yang naik motor, dia tabrakan dengan cara yang sama, tapi pakai helm. At least kepalanya terlindungi, mungkin tangannya yang patah, gitu. Nah, istilahnya gitu ya, korelasinya gitu. Jadi, mau pilih yang pakai helm atau nggak pakai helm gitu. Ya, depends ya. Sebenarnya harusnya secara logika ya harusnya pakai helm dong gitu. Karena benar. resikonya jauh berkurang gitu. Nah, itu yang harus banyak beberapa orang yang masih nggak tahu. Itu kan virus hidup yang dimasukin, masa kita mau? Nah, kita tahu dulu gitu. Sebenarnya itu dimasukkan adalah untuk merangsang sistem imun kita untuk bentuk antibodi. Gitu. Ada antibodi, jadi itulah pelawannya. Jadi helmnya kita lah itu. Gitu. Pelindungnya ya Kak ya. Di keluarga adalah masih yang nggak mau vaksin itu adalah aku juga masih ada. Yes, benar. Gak usah jauh-jauh kita gitu. Keluarga sendiri kan ada yang kayak gitu. Nah, kalau gitu itu sebenarnya COVID sebenarnya yang virus yang dimasukin itu yang dia hidup tapi yang dilemahkan kan Kak. Iya. Gitu. Jadi bukan yang aktif malah menyerang kemana-mana ya kan. Kalau aktif ya nggak mungkin lah ya disebarluaskan. Dia dilemahkan jadi dipasang di laboratori lalu dilemahkan dulu dan orang melalui vaksinnya sudah melalui beberapa tahap, udah banyak banget. Nggak mungkin langsung jadi gitu enggak. Ini untuk virus yang tipe 4 ini weakened dead sampai SARS virus ini orang sampai 10 tahunan, 15 tahunan baru research, baru bisa dikasih ke orang. Nah, kalau yang si COVID ini adalah dia ada tipe mRNA sama adenovirus vaksin. Jadi lebih spesifik lagi. Jadi kalau ingat virus COVID tadi, nah di dalam virus COVID itu ada materi, istilahnya materi genetiknya lah, itu yang diambil, itu yang diekstrak, itu yang diinjeksikan. Jadi lebih spesifik lagi. Nah ini lebih apa gunanya dibikin kayak gini sama orang-orang ini? Dia karena pandemi yang terus naik, maksudnya kurvanya nggak turun-turun, jadi dia cari cara gimana caranya supaya vaksinnya dapat cepat. Jadi please appreciate orang-orang ini gitu yang sudah mendayagunakan vaksin-vaksin ini yang dari harusnya research-nya selama puluhan tahun dia bisa cut dalam waktu 1 tahun ataupun 2 tahun untuk merilis si vaksin COVID tadi. Nah ini adalah salah satu bentuk dari vaksin COVID. Nah apakah iya mematikan gitu? Kayaknya enggak ya, karena enggak useless lah, enggak kan? Ya gitu korelasinya gitu. Nah tapi mungkin timbul banyak yang video-video itu ya kali ini ada yang mati setelah vaksin, setelah apa gitu. Iya. Ya, nah itu pun kalau Loren sendiri pernah searching ya benar atau enggak kayak gitu, ternyata sudah banyak confirm bahwa meninggalnya bukan karena vaksin. Ada yang sebelum vaksin pun dia sudah demam ataupun sesak nafas, berarti bukan vaksin dong masalahnya. Atau setelah vaksin dia seminggu atau sebulan setelah itu ternyata dia sakit jantung. Nah, kalau misalnya respon alergi vaksin atau respon efek samping dari vaksin tidak akan berbulan-bulan. Karena seperti rekan-rekan dan teman-teman ada yang vaksin Astra mungkin ya. Astra itu kan adalah bagian dari adenovirus ini nih, sama si virus yang dilemahkan. Itu kuat kan, kenceng itu. Memang beberapa orang dapat efeknya gitu. Nah, tapi itu adalah virusnya berefek samping selama 24-48 jam. 48 jam paling lama. Nggak akan dia berbulan-bulan gitu. Jadi kalau sudah berbulan-bulan itu udah pasti bukan karena vaksinnya, itu sudah ya karena yang lain gitu. Nah, apakah setelah vaksin COVID ini masih kena COVID? Ya tak kayak tadi istilahnya sama kayak vaksin tetanus, vaksin MMR,
vaksin flu gitu. Apakah setelah itu kita tidak akan pernah dapat flu? Dapat kan? Tapi tidak separah orang yang tidak punya vaksin. Nah, ini ada kok contohnya. Dosen aku sih salah satunya, dia sudah vaksin, sudah 2 dosis kalau nggak salah, satu dosis. Lalu setelah itu dia dapat COVID. Tapi cuma 7 hari ternyata, dan itu gejala ringan. Gejalanya cuma anosmia. Jadi dia tetap dapat COVID, tetap. Kenapa dia dapat COVID? Balik lagi kayak tadi. Berarti sudah datang virusnya, antibodinya lihat, tapi antibodinya mau nyerang, tapi ternyata kondisi badan si orang tadi nggak fit, nggak mumpuni gitu. Artinya kalah. Tapi dia tidak akan sekalah kalau tidak ada antibodi. Gitu. Dipahami ya? Kayaknya paham ya rasanya. Jadi kalau kita vaksin pun tetap harus minum suplemen kesehatan ya Kak ya setiap harinya tetap untuk antibodi kita. Iya, tetap proteksi diri, tetap protokol kesehatan, tetap boosting imun, tetap berjemur gitu. Jangan udah ada vaksin buka masker, jangan udah ada vaksin maskernya buat dagu gitu, jangan. Madunya nggak mau diminum lagi gitu kan Kak, propolisnya nggak mau diminum lagi ya kan. Ada yang udah vaksin maskernya buat dagu gitu. Tenanglah saudara, virus COVID itu tidak melalui dagu kok, dia melalui sini dan sini, tidak melalui dagu ya. Misalkan dagunya yang ditutup itu, guys. Nah, sebenarnya tujuan vaksin ini kan kita adalah untuk penyembuhan ya. Kita harapannya gitu, proteksi kita. Tujuannya adalah herd immunity. Nah, sering dengar juga nih kan herd immunity. Jadi herd immunity ini tujuannya adalah akan dicapai kalau kita sudah pencapaian vaksin lebih dari 90%. 80-90% itu tergantung per negara ya. Sedangkan kita belum sampai segitu. Kalau UK sudah sampai loh di atas 90%. Makanya dia sudah mulai konser, sudah mulai kemana-mana. US juga kalau aku nggak salah udah mulai. Karena US udah Kak, NYC. Ya. Nah, karena dia sudah tercapai cakupan vaksinnya gitu. Nah, tujuan dari herd immunity ini adalah kalau misalnya kalau sudah divaksin kan statusnya adalah imun ya. Jadi ini misalnya dia imun. Nah, ini misalnya orang-orang yang tidak vaksin. Tujuan herd immunity adalah menjelang dia kena orang yang belum divaksin. Yang ini adalah orang yang belum divaksin ya. Nah, ini sudah yang kuning ya Kak. Ya, ini sudah vaksin, ini sudah vaksin. Menjelang mengenai orang yang belum divaksin, dia sudah melewati orang-orang yang imun dulu. Jadi istilahnya kita tidak sendiri, itu sifat manusia. Jadi kalau kita misalnya di suatu kelompok lah, di kelompok lah misalnya di rumah ya, kan nggak sendiri ya. Ada Kara, ada Bapak gitu. Misalnya Kara tidak divaksin. Jadi sudah vaksin. Emil udah vaksin, Mbak udah vaksin. Terus orang kompleks semuanya sudah vaksin. Cuman Kara doang yang nggak vaksin. Jadi si virus tadi menjelang dia menuju Kara, dia sudah melewati beberapa orang yang imun. Jadi udah lewat benteng-benteng alami dulu gitu. Nah, itu yang diharapkan immunity. Jadi kalau lebih dari 90% orang sudah tervaksin, ada mungkin satu orang yang tidak tervaksin, untuk melalui orang yang tidak tervaksin tadi, itu udah banyak dulu bentengnya gitu. Ini nggak bisa nih, jangan ini belum aja. Jadi udah ada benteng alaminya udah ada. Nah, itu disebut herd immunity. Tujuannya kan jadi jangan sampai orang yang tidak tervaksin atau yang termiss, kayak sekarang kan anak-anak di bawah 2 tahun kan belum ada penelitian belum bisa COVID kan. Ya. Nah, itu proteksinya di situ salah satunya. Jadi saya menjelang menemui kena nih virus sama si anak itu, ditutup dulu nih sama orang-orang. Bentengi dulu semuanya. Jadi tidak akan. Itu kadar efektivitasnya akan berkurang Kak kalau ketemu sama orang yang imun dulu gitu ya? Iya, karena ya itu tadi sifat kayak manusia itu kan kita nggak sendiri gitu, makhluk sosial ya. Jadi menjelang ketemu orang yang tidak tervaksin itu, karena sifat virus kan selalu mencari deh. Virus kan sama kayak teman ya. Iya, sama kayak cerita-cerita lambe turah itu kan viral ya. Viral itu kan kemana-mana. Sama virus itu juga kemana-mana dia. Bodoh amat dia mau cari ke sini nggak bisa, ternyata dia udah vaksin. Cari ke sini udah vaksin. Jadi menjelang dia dapet orang yang nggak vaksin itu udah kena gitu. Jadi pas udah nyampe ke si Kara yang belum divaksin udah 1% misalnya gitu. Jadi mungkin ya mau 9 kali ya. Jadi mungkin si Karanya cuman pilek aja, tapi tidak COVID. Nah gitu. Jadi tujuannya di situ gitu. Jadi supaya kita dapat si herd immunity tadi gitu. Nah, cakupan kita tuh belum sampai gitu segitu gitu. Jadi kalau kayak US sudah ya. UK juga kalau nggak salah udah tercapai. Udah mulai sih ya.
Temen aku udah main ke playground ke anaknya, enak banget. Nah, gitu kan. Kita mau ya, udah lama nggak gitu kan. Nah, jadi dimulai dari kesadaran diri sendiri juga. Kenapa kita harus vaksin? Tujuannya salah satunya adalah ini, gitu. Supaya kita juga bisa living normally again, gitu kan. Bener banget ya. Berarti kalau udah cakupan di atas 80%, berarti udah bisa nih ya Kak, dikategorikan dengan herd immunity ini ya? Dari aku ambilnya nih dari data Fox ya. Jadi kalau dari data Fox itu di atas 80%. Tapi katanya variatif tergantung negara. Mungkin peta virulensinya, peta kekuatan virusnya beda-beda. Kayak mungkin kalau di India mungkin 90% mungkin cakupan juga. Iya, benar. Kalau di Indonesia nggak tahu nih, mungkin 80% ke atas. Sudah sampai di atas itu berarti sudah herd immunity, nah sudah mulai lah mungkin berusaha untuk beraktivitas ya. Gitu, iya. Harapan kita kan di situ ya, semoga ya. Bismillah ya teman-teman, semoga banyak teman-teman di sini yang 93 orang yang join di sini vaksin ya Kak Loren ya. Iya. Kalau ada yang belum vaksin, boleh langsung vaksin aja, jangan takut ya. Sekarang udah dijelasin sama Kak Lorencia, jadi jangan takut lagi. Apalagi sekarang kan udah buka open for public kan vaksin ini. Yes, benar banget. Di mana-mana sekarang ada Kak gitu. Bahkan dikasih hadiah gitu. Betul. Kalau vaksin. Iya, beberapa tempat ada yang diskon kalau sudah vaksin gitu. Ada salon yang diskon tapi kalau sudah vaksin memperlihatkan kartu vaksin. Tapi kartu vaksin beneran ya, jangan yang dibeli-beli itu ya. Serem banget. Di Shopee ada yang jual, serem banget ya Kak. Ada yang memalsukan ya Allah. Ada aja. Oke. Nah, itu mengenai herd immunity tadi ya. Semoga dapat dimengerti ya. Nah, terus berikutnya, mikir lagi nih. Ternyata katanya ada pasti ya orang yang bilang, itu mah nggak COVID, nggak apa-apa, didiamin aja juga sembuh kok, dia orang kayak flu-flu biasa. Banyak paling sering di kampung-kampung tuh kayak gitu. Lalu ke Bukit Tinggi kemana orang kagak ada pakai masker, katanya nggak ada COVID, bahasa Minang lagi. Nggak ada COVID di sini, Bu. Orang sakit flu biasa terus sembuh kok. Itu benar apa salah sih? Kayak yang ini ya Kak ya, kayak yang di Lambe Turah ya, yang lagi makan di restoran Padang. Bikin malu ya. Kayak aku tidak di Padang, aku tidak di Padang. Nah, itu salah satu ya, benar atau salah itu, bahwa ternyata itu sama dengan flu biasa. Beda ya, beda banget. Nah, ini adalah satu SIM-nya, skematik disebutkan dari Fox itu, bahwa memang penyebaran dari corona dan flu biasa itu beda. Kalau corona itu duplikasi tapi jelek duplikasinya ya, jangan ditiru ini. Duplikasi tapi dia bersifat eksponensial, artinya kalau dia dapat 2 dipangkat 2 kali 4. Kalau dia dapat 4 dia pangkat 2, 16. Bukan 4 kali 2, 8. Jadi sebegitu cepat daya duplikasinya. Tapi ini duplikasinya tidak bagus, jangan ditiru. Ini duplikasinya tidak bagus ya. Nah, jadi beda. Kalau di HDI boleh ya Kak ya? HDI boleh. Kalau ini jangan diduplikasi. Ini jelek banget. Kalau yang flu ini kayaknya bina kaki kanan, bina kaki kiri doang ya. 2 kaki doang kalau flu ya kan? Ya. Sistem binari. Kalau corona nih sistem duplikasi. Iya, susah kita MLM yang benar. sama eksekutif front, dia langsung ke sana itu orientasinya. Tapi gitu, pemahamannya gitu ya. Kalau corona ini dia duplikasinya eksponensial. 2 dipangkat 2, 4. 4 pangkat 2, 16. Bukan 4 kali 2 dia, 4 pangkat 2. 4 dipangkat 2, 16. 16 pangkat 2, 256. Nah, kayak gitu. Jadi memang eksponensialnya cepat. Jadi apakah dia sama dengan flu biasa? Beda. Apakah dia akan dibiarkan saja di tanpa pengobatan akan sembuh? Tidak ya. Salah satunya adalah dari orang tanpa gejala tadi. Salah satunya pengobatan yang perlu disupport adalah vitamin C, vitamin D, antioksidan, berjemur, sama isolasi mandiri. Artinya cukup di kita aja, tapi jangan kena sampai ke orang lain. Oke. Nah, karena kita harus tahu juga nih ternyata virulensi dari si virus COVID itu berbeda dengan si virus flu biasa. Nah, sering bilang ya pada hari 0 sampai hari kelima itu namanya masa inkubasi. Jadi kalau misalnya kita terinfeksi atau kita kena gejala COVID pada hari ini, misalnya mulai gejalanya adalah anosmia hari ini, kita harus pikirkan bahwa 5 hari sebelumnya kita ketemu siapa. 5 hari sebelumnya itu kita kontaknya dengan siapa. Karena itu adalah masa inkubasinya. 5 hari sebelum kita terkena infeksi. Nah, itu masih virus konsentratnya masih tinggi tuh dari 10 pangkat 8. Nah, terus baru dari hari kelima sampai hari ke-15 lebih, itu adalah 10 hari ya. Rentangan 15 sampai hari kelima kan 10 hari. 10 hari itu adalah hari dia terinfeksi. Nah, ini adalah infeksi virus nih. Nah, sekarang yang terbaru di
ternyata itu jangan dengan swab PCR positif itu bukan indikator untuk pasien dikatakan sudah negatif. Artinya ada pasien yang sudah dinyatakan sembuh kalau tidak ada gejala tapi sudah dirawatan selama lebih dari 10 sampai 14 hari, itu boleh dipulangkan walaupun PCR-nya positif. Karena berdasarkan kurva ini dari hari ke-15 ke atas sampai hari ke-25 itu udah nggak ada lagi virulensinya. Jadi kalau nggak ada gejala boleh dipulangkan dan tanpa hasil PCR yang positif. Nah ini mertuaku di sini juga nonton kayaknya. Mertuaku itu kemarin sempat gitu juga. Jadi sempat bingung juga kenapa diperbolehkan pulang. Ternyata setelah diskusi Masih positif ya. PCR-nya positif tapi tidak ada gejala. Tapi itu tidak akan menginfeksi lagi. Jadi swab PCR itu adalah protokolnya diperiksanya adalah pada hari pertama terkena positif. Jadi kalau misalnya sekarang Nazila Mizalik ya, kalau misalnya aku sekarang ada gejala anosmia, lalu aku swab hari ini dan keluarnya adalah positif, ya kan? Terus aku kontak dengan suami misalnya pada hari ini, suami jangan cek hari ini langsung karena akan negatif. Karena pada hari ini masih belum ada, masih low, sehingga ada. Coba diobservasi sampai hari kelima kalau ada gejala, atau hari kelima lah baru mulai dilakukan swab PCR. Swab lagi ya. Jadi ada mungkin yang sering bilang, aku positif nih, si orang positif, aku harus swab nih hari ini, negatif kan, terus udah senang gitu, senang. Terus ternyata di hari kelima terus kok ada gejala ini ya, lalu terus mau menyalahkan yang lain, padahal ternyata itu adalah kontaknya dari aku gitu. Nah, karena dihitung adalah hari kelimanya. Jadi aku pun begitu, kalau aku positif, berarti aku pikirkan 5 hari sebelumnya aku kontak dengan siapa. Itu adalah titik mulai awalnya kena virus tadi. Jadi jangan buru-buru langsung mau swab, kita lihat dulu, isolasi dulu, lihat dulu 5 hari. Kalau ada gejala silahkan swab. Ya. Nah, terus pertanyaan mau di rapid atau di swab, kalau secara sensitivity-nya lebih ke swab PCR ya, bukan di rapid antigen. Jadi kalau rapid antigen untuk sekedar screening itu bagus, tapi untuk diagnostik, kalau teman-teman rekan-rekan bawa hasil rapid antigen saja ke rumah sakit untuk dirawat, itu nggak akan diterima, pasti akan di swab PCR. Karena PCR itu lebih diagnostik, dia lebih dapat untuk virusnya secara spesifik. Gitu. Ya. Oke, Kak. Nah, terus sekarang tentang si COVID tadi nih. Jadi dari virulensinya, dari pemeriksaannya, dan lain-lainnya semua itu. Nah, ternyata dari beberapa teori disebutkan bahwa COVID tadi pertama adalah karena ngekliknya adalah dengan reseptor AC2 tadi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada imbalance dari oksidan dan antioksidan dari penelitian COVID. Ini juga bukan aku cuap-cuap ya. Ini berdasarkan studi. Ini baru tahun 2021 di Yildirim Yazid University ya. Nah, ini memang adalah salah satu siklus dari tubuh ya. Mungkin teman-teman sering juga lihat di product knowledge kan sering disebut juga ya di oksidan, antioksidan, stres oksidatif gitu kan. Karena sebegitu balance-nya sistem oksidan dan antioksidan dalam tubuh kita. Jadi kita punya organ tubuh dan misalnya kita ngapain aja metabolismenya itu dibuang sebagai hasil sisa. Kalau misalnya hasil sisanya numpuk terus nggak ada yang mengeluarkan, itu akan numpuk jadi satu predileksi kanker atau predileksi suatu penyakit infeksi. Itu yang disebut sebagai akibat dari stres oksidatif. Jadi udah nggak balance nih antara oksidan dan antioksidan. Harusnya oksidannya banyak, antioksidan yang menyanggupinya. Gitu. Nah ini disebut bahwa stres oksidatif tadi adalah salah satu key player atau salah satu penentu dari penyebab terjadinya si COVID-19 tadi. Gitu. Nah, terus di sini disebutkan juga, kalau ada yang mau jurnalnya boleh aku kasih nanti ya. Jadi disebutkan juga karena dia adalah suatu kliknya adalah di AC2 tadi, di inhibitor S2 angiotensin tadi, dan juga salah satunya adalah karena oksidatif tadi, maka disarankan dari penelitian ini yang sedang running dengan Food Drug Administration ya, FDA, bahwa dia menyarankan satu disulfiram. Nah, disulfiram itu adalah digabung dengan thiol reaktif. Thiol reaktifnya adalah antioksidan dan ditambah dengan quercetin. Agak familiar dengan quercetin mungkin Hebrina verdesonia?
Aku nggak tahu Kak sama istilah quercetin. Nah, quercetin ini ternyata, ada yang raise hand, berarti dia mungkin familiar ya. Tahu ya. Jadi quercetin ini adalah ternyata bahan yang ada di propolis. Oke. Ya. Ada di propoelik ternyata ya Kak. Nah, quercetin itu adalah bahan yang ada di propolis. Itu satu ya. Lalu yang kedua nih jurnal lain lagi nih. Ada jurnal salah satunya Quercetin. strategis to improve oxidative stress ya, gimana caranya meningkatkan stres oksidatif pada COVID-19. Salah satunya adalah antioksidan tadi, karena memang salah satu key player-nya adalah imbalance dari oksidan dan antioksidan. Nah, beberapa klinik malah menyebutkan bahwa perlu diberikan suatu suplemen untuk antioksidan pada penderita COVID-19. Nah, di sini disebutkan salah satunya kalau misalnya sudah dikonsumsi suplemen antioksidan, lalu kedua juga bisa diberikan suplemen dietary polyphenol. Polyphenol ya. Polyphenol ini juga kerjanya di bagian antioksidan. Familiar juga dengan polyphenol mungkin Gebrina Ferdesenia? Aku tahu kalau polyphenol ada nih. Polyphenol ini juga ternyata ada di bagian si COVID-19, bagian di propoelik. Nah, ini aku izin capture dari HDI Jambi ya. Mungkin ada teman-teman yang di Jambi, ini konten di HDI Jambi itu bagus banget, edukatif banget. Nah, ini juga disebutkan polyphenol ini yang terdapat dalam si propoelik yang di cap pada si propoelik ini juga menekan kolagen tipe 1 dan berhubungan dengan pembuluh darah. Artinya ini bagus secara bahasa awam kita. Pokoknya bagus untuk pembuluh darah dan juga meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah. Nah, balik lagi tadi karena salah satu key player dari penyebab si COVID-19 tadi, selain memang klubnya ke AC2, yang kedua adalah imbalance dari oksidan dan antioksidan. Gitu. Nah, terus yang aku bahas tadi tentang quercetin, yang dari jurnal pertama, salah satunya adalah disarankan bahwa terapi untuk si COVID-19 ini adalah dari antioksidan dari tiol dan juga dengan quercetin. Nah, quercetin ini, ini diambil ya, ini dari hasil lab Habitat propolis kita ya. Jadi kadar quercetin itu kan memang ditemukan dalam propolis kita. Wow. Jadi rasanya tidak salah juga kalau sempat berhubungan dengan medis untuk recovery penderita. Karena komponennya salah satunya quercetin sama polyphenol tadi memang ada dalam propolis kita gitu, propolis itu. Jadi jurnal ini pun bukan jurnal yang lama. Tadi kan baru dilihat ya, ada bulan Maret tahun 2021 dan satu lagi kalau aku nggak salah tahun 2020 yang dari polyphenol. Karena keduanya itu memang ada di bagian dari si propolis. Dan kalau aku pribadi, salah satu mungkin udah sering disebut ya, salah satu alasan aku join HDI adalah si propolis ini karena pada saat wabah COVID. Nah, beberapa jurnal memang menyebutkan adalah salah satunya propolis ekstrak aja yang aku tahu. Propolis ekstrak itu memang bagus untuk antioksidan. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia peneliti IPB kalau nggak salah ya Bogor itu beliau menemukan propolis yang Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Propolis Sulawesi dia ekstrak dan dia cari manfaatnya. Ternyata menurut dia ini bisa juga untuk antioksidan penderita COVID. Nah, jadi propolis ini memang sifatnya kan bagus ya untuk antioksidan. Nah, propolis ini kan per negara beda-beda, tergantung pada sarang lebahnya sama lebahnya juga gitu. Nah, kalau yang kita kan memang di blend dari beberapa negara. Kalau si peneliti tadi yang di IPB itu, beliau melihat dari propolis yang dari bagian Sulawesi Selatan. Jadi, apakah ekstrak propolis asli itu bagus untuk antioksidan? Bagus, karena sudah banyak jurnal yang membuktikan untuk antioksidannya. Nah, salah satu konten dari propolis yang dicari untuk suplemental antioksidan dari beberapa jurnal ini adalah si polyphenol sama si quercetin. Dua-duanya itu ada di bagian suplemen kita. Nah, lumayan ini ya, maksudnya keren ya Kak ya. Ada polyphenol, ada quercetin. Jadi kita ngomongnya benar-benar ada dari jurnalnya ya Kak ya. Jadi bukan sembarangan bagus nih gitu, tapi memang ada based on data. Betul. Ya. Jadi kita jangan jangan nanti itu kan karena lu jualan gitu. Jadi kasih tahu dong datanya gitu. Jangan malah mundur, kita kasih tahu datanya gitu. Ini loh memang begitu gitu. Ada yang bilang propolis cair juga kan, propolis cair ini kan lebih bagus
malah dia seharusnya komponennya adalah butiran-butiran itu, bukan cair. Kalau udah cair berarti Yes. udah dimacem-macemin. Kimiawinya ya Kak ya. Ya, Karena kan bentuk propolis itu juga propolis itu bentuknya padat ya Kak. Kalau misalnya ya. cair berarti ada penambahan suatu proses cairan, ada berarti kan proses setelah kimiawi. itu. Ya, yang kita nggak garansi lagi itu manfaatnya apakah sudah terekstrak berapa kali gitu kan. Yes, benar banget. Ini adalah dari si propolisnya yang padat tadi gitu. Nah, jadi sebenarnya dengan segalanya itu, memang COVID itu masih ada semuanya. Walaupun sudah vaksin, tetap kita protek ya. Tetap kita protek diri kita untuk infeksi yang lalu, ataupun infeksi yang sekarang, ataupun infeksi yang akan datang. Jadi, jangan kita lengah ya. Jadi, titik lengahnya banyak pada saat vaksin. Sudah vaksin, tapi maskernya di dagu gitu. Atau Di kepala ya Kak. kepala gitu. Atau sudah sembuh, sudah yakin sudah ada antibodi, betul sudah ada antibodi, tapi itu bertahan sekitar 3 bulanan. Memang harus di boosting dengan vaksin. Itu udah ada datanya itu jangan ngeyel lah gitu. Datanya udah ada gitu. Jadi Benar Kak. Ikuti saja karena orang melewati vaksin-vaksin ini nggak yang main sembarang aja kok. Ini sudah melalui beberapa proses. Jadi kita tetap harus jaga diri, tetap protokol kesehatan untuk infeksi yang sebelumnya, infeksi yang sekarang ataupun infeksi yang akan datang. Gitu. Karena sifat virus tadi kan dia selalu mencari teman. Nah, kita juga cari teman nih untuk protek. Jadi kita harus protek diri sendiri banget. Gitu. Nah, gimana cara preventifnya? Nah, yang pertama ada social distancing ya. Ini memang sifat virus si COVID tadi memang udah diteliti dia memang jaraknya di bawah 1,5 meter. Nah, gitu. Jadi makanya kita disuruh social distancing sampai berapa seat atau berapa jarak. Itu tolong dihargai gitu. Memang itu perlu social distancing. Yang kedua adalah face cover. Face cover ya, bukan chin cover, bukan head cover. Face cover. Nah, terus healthy food sama suplemen. Jadi, kalau misalnya rasanya bisa mengimbangi seluruhnya dengan kesehatan dari makanan, silahkan. Tapi kalau misalnya rasanya belum balance, silahkan dilakukan dengan suplemen. Apakah ini karena jualan HDI? Enggak ya. Karena salah satu beberapa jurnal disebut memang suplemental antioksidan itu diperlukan. Kalau misalnya tidak cukup. Suplemental dari yang diet polifenol juga dibutuhkan. Kalau dirasa tidak cukup. Lalu yang keempat adalah regular cleaning dan disinfecting. Jadi, cuci tangan, disinfektan, itu harus rajin. Dari luar, itu nyampe ke rumah, please mandi sebadan semuanya. Karena mungkin kita aman-aman saja, tapi kita nggak tahu anak kita gimana. Apakah kita menularkan ke orang lain atau enggak, kita nggak tahu. Jadi, istilahnya sekarang kita tuh berperang dengan yang tidak kasat mata gitu. Jadi kita harus pintar juga memeranginya gimana. Jadi ikutin tindakan preventifnya, social distancing, face cover, healthy food and supplement, sama regular cleaning dan disinfecting. Nah, ini aku bagi sedikit. Ini adalah prone position. Mungkin sering udah mulai dengar-dengar atau lihat-lihat. Karena si COVID-19 ini sudah mulai overload, jadi banyak beberapa ahli telah menyarankan posisi untuk meningkatkan saturasi oksigen ya istilahnya. Jadi ini dilakukan per 30 menit ganti posisi. Yang pertama, posisi pertama adalah diganjal. Posisi yang pertama seperti ini, lalu sudah 30 menit, lalu dibalik posisi kedua, lalu posisi ketiga, posisi keempat, posisi kelima. Setelah itu coba dicek lagi saturasinya pakai oximeter itu, meningkat atau enggak. Kalau rasanya tidak meningkat, boleh ke rumah sakit. Tapi secara data dengan proning position ini tujuannya adalah meningkatkan kapasitas paru gitu. Jadi dari posisi lain, posisi tidur, lalu sampai ke posisi duduk itu adalah meningkatkan kapasitas paru supaya dia ambil oksigennya lebih banyak dibandingkan posisi biasa kayak gini. Gitu. Nah itu rule of gravity sih sebenarnya. Jadi ini juga salah satu bagian untuk memintarkan kita juga itu jangan takut sih pasti ya. Maksudnya kita harus mempersiapkan diri juga gitu. No. Kita termasuk negara yang ya overload, memang benar-benar overload sekarang. Gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu cara-caranya ya. So, ini kata Dr. Tedros, aku mengutip ya dari Director General Hospital di WHO, dari WHO. Dia bilang pandemic is not a word to use lightly or carelessly. Jadi pandemic bukan sembarang istilah. Jadi jangan ngaco-ngaco bilang tiba-tiba ini pandemi gitu. Tapi kalau kita nggak tahu juga nggak ada gunanya. Karena if misuse, kalau kita salah gunakan, bisa menyebabkan ketakutan yang tidak beralasan. Jadi can cause unreasonable fear. Atau unjustified acceptance that the fight is over. Atau jika dianggap perjuangannya sudah berakhir. Jadi kalau kita misuse, dalam kata-kata tersebut bisa menyebabkan ketakutan yang berlebihan, betul ya?
atau malah bisa mengakibatkan kita menganggap perjuangan kita sudah selesai gitu. Padahal ini malah menyebabkan penderitaan dan kematian. Jadi please protect yourself, pinterkan diri, maksudnya jangan kita ilmu dengar-dengar aja gitu, jangan. Kalau mau cari sendiri, karena ini sudah open banget dibuka di website di Google tuh gampang banget dicari tentang COVID ini. Tapi cari yang positif ya, jangan cari yang negatif-negatif gitu. Dan cari yang netizen-netizen itu jangan. Karena misleading aja kita, misuse aja kita ngasih tahu kata-kata pandemik ini, yang ada akan leadingnya ke kematian ataupun ke penderitaan. Yang ada kita mau memerangi, yang ada malah jadi kita diperangi gitu. Jadi itu adalah aku kutip dari kata-kata dari si Direktur Jenderal dari WHO mengenai pandemi COVID ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau tanya, gitu ya. Boleh nih Kak Loren, banyak banget ya pertanyaan nih Kak Loren. Oke, ini mungkin aku ini ya, Dok, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tadi ada yang nanya, untuk kalau misalnya asma atau diabetes, ini aku sekalian rangkum aja ya pertanyaan Kak Mei dan Kak Waras. Asma boleh vaksin nggak Bu Dokter? Kalau diabetes juga boleh vaksin nggak Dok? Apakah harus cek gula darah dulu katanya? Oke. Kalau penderita asma, itu kalau asma dalam serangan itu nggak boleh. Asma berat ya, asma lagi serangan, itu ada kriterianya nanti. Jadi pas waktu mau vaksin, dia akan kasih screening. Kertas screening. Jadi kalau misalnya asma on exacerbation, kalau kata kita tuh asma dalam serangan, atau kalau nggak salah aku bawa, nanti kata-kata resminya ntar aku kasih tahu. Kalau nggak salah aku di bawah dalam waktu seminggu terakhir ada serangan asma, itu ditunda dulu vaksinnya. Nggak boleh. Tapi kalau sekedar riwayat ya, misalnya Anda ada riwayat asma nggak, kata dokter ya? Ada gitu. Adanya mungkin dulu pas waktu SD pernah bengek gitu doang itu, dan nggak ada bangkitan lagi, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, ada kaitan asma ya. Kalau diabetes, papa aku diabetes, itu ditanya pada saat screening itu apakah diabetes mellitusnya terkontrol atau tidak. Kan dicek vital sign-nya, cek tensi dan cek nadi sama nafas ya. Kalau misalnya terkontrol atau bangkitan terakhirnya kapan, kalau misalnya aman itu boleh lanjut langsung vaksin, nggak ada dicek gula darah. Itu screening awal aja soalnya. Oke, ini sangat menjawab ya pertanyaan dari Kak Waras dan juga Kak Mei. Jadi jangan takut ya untuk vaksin ya Kak Loren ya. Kalau memang jangan takut. Oke, keren ya jawaban dari Kak Loren nih, mantap banget nih. Teman-teman semua langsung konsultasi nih. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak, Dr. Loren dari Kak Riki Hadi Winata. Mau tanya Dok, kenapa vaksin dengan Astra efeknya lebih banyak dibandingkan dengan vaksin Sinovac ya Dok? Kebetulan saya vaksin Astra, efeknya masih sering pegel gitu di leher. Masukannya ya Dok, thank you. Udah berapa lama? Nah, itu gimana tuh, Dok? Mas Riki ya. Mas Riki udah berapa lama Mas Riki untuk vaksinnya Mas Riki? Kalau boleh open mic. Udah ada mau Mas Riki di sini. 3 minggu nih Dok. Nah. 3 minggu. Masih pegal-pegal gitu Mas? Ih, masih pegal Mas? Iya, masih pegal-pegal di jalur urat leher ini, kanan dan kiri gitu Dok. Oh gitu. Ya, Astra ya. Kalau Astra ini dibandingkan sama Sinovac ya. Maksudnya aku nggak nyebut merek ya, bukan berarti menyebutkan salah satu ya. Kalau Astra ini kan tipenya yang weaken tadi tuh, di salah satunya dia yang virus yang dilemahkan. Jadi virusnya banget, tapi yang dilemahkan, yang diinjeksikan ke tubuh gitu. Tapi apakah efektivitasnya berkurang dibandingkan yang Sinovac? Kalau Sinovac kan virus yang mati dan diinjeksikan dan supaya merasai antibodi tubuh juga gitu. Nah, kalau dibandingkan yang mati dengan yang hidup, itu agak kenceng yang hidup ya reaksinya. Makanya sering disebut kalau pos Astra ini demam, sakit kepala, mual gitu. Karena virus hidup tadi yang dimasukkan Mas Riki. Tapi tidak akan bertahan lama sih ya efek-efek itu, karena balik lagi tadi efek vaksin yang berat atau efek akibat vaksin itu 24-48 jam. Nah, kalau yang pegel itu efek dari suntikannya itu. Jangan sedih, jangan khawatir, dipijit boleh.
Oke. Ya, nggak Bener apa-apa. ya, Dok. Tapi Jadi selagi tidak ada efek-efek yang lain ya, maksud aku kalau kayak demam dan lain-lain kan itu harusnya lastingnya cuma 24 sampai 40 jam. 24 sampai 24 jam ya. Kalau pegalnya mengganggu sekali, itu boleh konsumsi obat anti nyeri boleh. Paracetamol itu bisa untuk anti nyeri juga, boleh. Asam mefenamat boleh untuk anti nyeri juga boleh. Kalau mengganggu Oke, Dok. sekali pegalnya ya. Oke, Oke, Dok. Dok. Nah, Terima jadi kasih. Oke, Mas Riki. Makasih. Mas Riki di tower itu saya jam menjawab ya. itu, Mas Riki. Wah, ini Mas Riki keren ya, Dok ya, udah vaksin ya dengan Ya, udah AstraZeneca. Ini vaksin sebenarnya juga ya. Astra sama Sinovac sama-sama bagus ya, Dok ya. Tapi ya Sama-sama. memang Cuman sama-sama bagus gitu. caranya aja beda. Tapi efektivitasnya sama kok. Itu sudah diteliti juga. Ya, benar banget. Kalau mungkin Sinovac itu dia virus mati yang dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau AstraZeneca virus yang hidup tapi dilemahkan gitu. Yes, yes. Jadi mungkin reaksi tubuh orang itu si imunnya ini ngelawan benda asing tadi ya, kata Dokter Iya. Loren kan kalau misalnya ada benda asing, imun kita kan lagi berperang tuh, mau siapa nih yang datang gitu kan, yuk kita serbu gitu kan. Makanya efeknya tuh bisa demam, bisa sakit kepala dan lain-lain karena badan kita tuh memanas gitu kan, semuanya pada mau menyerang si benda asing ini gitu kan, Dok ya, analoginya. Ya, bagus Gitu. banget. Sistem tubuh kita bagus banget. Dikasih benda asing itu responnya langsung. Cepat ya. Bikin antibody. Bagus banget sistemnya. Oke. Thank you ya, Dokter Loren jawabannya. Nah, ini ada yang nanya lagi, mungkin nih, Kak Ayu. Pagi Dok, tanya dong, perlu nggak sebelum vaksin kita antigen dulu? Oh, nggak usah. Kenapa? Nggak usah. Karena kalau antigen ini kan gunanya untuk melihat berapa banyak virus si COVID ya. Virus COVID itu ada di hidung. Nah, itu juga tidak sensitif gitu. Artinya tidak, kalau misalnya rapid antigen positif, ya tadi kayak Loren bilang tadi ya, rapid antigen positif mau dibawa ke rumah sakit nggak akan diterima, pasti disuruh swab. Nah, tujuan kita vaksin adalah kan kita membentengi supaya kita dapat helm gitu. Apakah kita harus tabrakan dulu baru pakai helm? Kan enggak ya. Apakah kita harus cari jalan yang susah-susah dulu, cari jalan yang berliku-liku dulu baru kita cari helm? Kan enggak gitu. Jadi kalau antigen itu sifatnya untuk screening, untuk kita lihat apakah ada virus COVID itu di area yang di swab, gitu. Berapa banyak yang terswab gitu. Nah, COVID rapid pun juga kita harus pinter juga nih, dia ada IgG dan IgM ya. Kalau yang IgM itu dia akut, berarti sedang terinfeksi. Kalau IgG itu berarti sudah terpapar. Jadi belum tentu dia positif sekarang. Nah, lagi-lagi konfirmasinya adalah swab PCR. Jadi kembali lagi menjawab tadi, kalau misalnya mau divaksin harus di rapid antigen, enggak ya Kak? Enggak usah, karena beda tujuan. Yes, benar banget Kak. Oke, menjawab ya tadi Kak untuk pertanyaannya dengan Kak Nuning ya tadi ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi Dok. Ini agak panjang ya pertanyaannya dari Kak Novi. Dok, apakah COVID-19 juga bisa membentuk kekebalan terhadap invasi virus novel corona yang sudah bermutasi menjadi varian of concern? Soalnya kejadian beberapa rekan yang sudah vaksin terkena COVID lagi dengan gejala berat dan sampai ada yang wafat. Usia muda, tidak ada komorbid. Itu gimana, Dr. Loren? Pertanyaannya bagus ya, ini Kak Novi. Iya, coba diulang lagi, gimana sih? Panjang soalnya ya. Nih, jadi Dok, apakah vaksin COVID-19 juga bisa membentuk kekebalan terhadap invasi virus novel corona yang sudah bermutasi menjadi varian tertentu gitu ya maksudnya? Nah, soalnya kejadian beberapa rekan kerja yang udah vaksin kena COVID, terus dia kena gejala berat kayak gitu. Ya. Nah, ini Mbak Novi ya. Sejauh yang saya lihat ya, Mbak, sejauh yang saya cari juga data-datanya itu belum, beberapa vaksin kita yang sudah rilis ini belum ada yang mengklaim bahwa ini adalah vaksin COVID yang bisa untuk seluruh varian. Nah, untuk klaim pastinya itu belum ada. Nah, jadi makanya beberapa ahli juga mengatakan bahwa yang setelah divaksin dan dapat COVID lagi, itu kemungkinan kalau misalnya dia masih belum yang bervarian yang berbahaya sekarang ini, itu kemungkinan masih varian yang lama, harusnya, karena sudah ada bentengnya nih COVID-19 yang sebelumnya. Tapi kalau dengan varian yang baru, kalau secara, ini jawaban pribadi ya,
kalau misalnya secara patologinya, kalau dia sudah kita ada virus, lalu udah ada antibodinya, tapi kepalanya masih itu juga, masih ada daya antibodi untuk itu, namun tidak maksimal. Itu kalau menurut aku pribadi, kalau berdasarkan alurnya. Cuman kalau dari data itu sejauh yang aku cari, sambil nyari bikin presentasi ini juga sambil nyari, itu belum ada vaksin COVID ini yang mengklaim bahwa bisa untuk seluruh varian vaksin, seluruh varian COVID-19. COVID-19. Ya. Kan banyak ya kayak sekarang ada beta, ada macam-macam ya. Iya. Ada kappa yang terbaru yang buat anak-anak ya, Delta. Iya gitu Mbak Novi. Kalau menurut berdasarkan datanya, mereka belum ada yang ngeklaim, belum ada yang berani ngeklaim kalau ini bisa untuk seluruh varian itu belum ada. Tapi kalau menurut hematku sih seharusnya antibodinya sama ya, tetap bisa memerangi. Tapi kalau varian yang beda mungkin tidak semaksimal dengan yang varian, dia tidak akan semaksimal dengan si kepala COVID-nya banget gitu. Ibaratnya helm tadi ya Kak, kalau tergantung kecelakaannya gitu kan. Ya. Kalau kecelakaannya digila stroke gitu, sama yang kecelakaannya Ya, cuma kebentur sama batu, beda ya kan. Jadi sama-sama pakai helm gitu kan. Sama-sama pakai helm gitu. Semoga membantu ya itu Mbak Novi, nanti aku tanya lagi deh ke yang ahli deh. Oke, makasih Kak Dr. Loren. Nah ini mungkin kita akan jawab 2 pertanyaan lagi ya, karena banyak banget ternyata pertanyaannya. Mungkin kita akan jawab 2 pertanyaan lagi, mungkin yang paling bawah aja ya, aku pilih ya. Ya, boleh. Oke, karena udah jam 9 juga. Oke, ini aku akan pilihkan dari Mas Leo Herlambang. Dr. Loren izin nanya, PCR sampai 3 kali dan yang terakhir baru negatif. Dan padahal ronsen dan USG hasil bagus semua. Baru CT scan, baru ketemu paru mengarah ke bronkopneumonia. Sedang, infeksi paru-paru. Efusi pleura dextra minimal, cairan paru-paru kanan minimal. Jantung kardiomegali ringan, pembesaran jantung minimal. Apakah virus itu yang varian Delta kah? Pintar sekali virusnya. Yang ditanya Mas Leo ini dokter ya Mas? Bentar, kita lihat Dr. Loren. Kalimatnya kayak dokter ya, Dr. Loren ya. Efusi pleura dextra gitu. Sampai 3 kali PCR positif, yang terakhir baru negatif. Padahal yang 3 kali PCR yang terakhir malah positif maksudnya. Jadi nanya PCR sampai 3 kali positif dan yang terakhir baru negatif gitu. Iya, Dan padahal ronsen dan USG hasil bagus semua. Yang terakhir positif, dokter. Oh, halo Mas Leo. Yang terakhir positif. Maksudnya setelah ngetik gitu. Maksudnya 3 kali PCR. Kan negatif semua ya yang pertama. Terus yang kedua negatif. Terus yang ketiga itu malah positif. Makanya yang gitu. Ya ronsen sama CT scan ya. Ronsen sama USG itu nggak kelihatan. Ya, ternyata di CT scan baru kelihatan ya. Itu apakah masuk varian Delta, dok? Atau gimana? Virusnya sangat pintar nih kayaknya. Itu ya Mas Leo nyebelin ya virus itu. Dia memang ya itu tadi sifat-sifat alamiahnya. Pertama dia akan terus mencari inangnya. Jadi kalaupun dia ngapung-ngapung di udara, dia akan cari terus inangnya mana. Inangnya adalah sel-sel hidup ya kita manusia, masuk sel hidup ke satu. Terus yang kedua kalau misalnya dia udah diperangi, caranya lagi gimana cara dia bikin varian, gimana cara supaya dia bisa lanjut, itu dia bikin mutasi, itulah varian-varian tadi. Nah kalau misalnya PCR ini sebenarnya ada beberapa kemungkinan PCR ini bisa positif ataupun negatif ya. Itu macam-macam, bisa ada yang benar-benar negatif. Kalau negatif itu kita bisa ragu nih, bisa negatif palsu, bisa negatif beneran. Ya, ini tergantung beberapa item. Bisa dari teknik pengambilan swab tadi, atau juga dari keakuratan atau cut off nilai dari alat PCR-nya sendiri. Jadi sebenarnya ada beberapa yang bisa menyebabkan agak rancu nih, karena kalau memang negatifnya 3 kali ya Mas. Nah tapi kalau misalnya sekali positif, itu swab PCR yang positif, itu sudah pasti itu positif, karena berarti virusnya sudah terdeteksi, karena PCR itu berapapun partikel virus yang ada, itu langsung pasti terdetek.
Nah, itu kalau positif. Tapi kalau negatif, itu bisa macam-macam nih. Bisa dari teknikalnya yang agak belum sampai ke orofaring, belum sampai ke belakang, atau bisa dari cut off dari alatnya tadi. Yang cut off alatnya mungkin nilai CT ya, nilai cycle transportnya rendah. Jadi cut off-nya tidak menilai itu sebagai sesuatu yang positif. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, kalau untuk hasil-hasil pencitraannya ini, Mas, ada USG dan lain-lain itu, nah itu tadi sebenarnya kalau di luar sudah gold standar itu CT scan ya, karena mereka memang periksa CT scan itu kayak kita periksa tensi gitu, jadi gampang aja gitu, CT scan. Tapi kalau untuk di Indonesia belum CT scan, aku nggak tahu deh apa terkait akan biaya atau gimana. Kalau di Padang sendiri juga itu belum dirutinkan gitu, jadi screeningnya di ronsen. Jadi kadang memang di ronsen nggak ketemu, ternyata di CT scan baru ketemu, karena gold standarnya sebenarnya dari CT scan. Kelihatan spesifiknya dari CT scan. Jadi kalau di ronsen itu pasti ekspertisnya hasilnya itu cuma bacaannya pneumonia virus. Nah, mungkin gitu aja. Dia tidak akan spesifik. Tapi kalau CT scan ada gambaran spesifik dari COVID itu glass opacified. Jadi seperti gambaran bulat-bulat seperti kaca teropasifikasi gitu. Jadi kayak kaca bulat gitu. Jadi blonjong gitu. Nah, itu gambar spesifiknya CT scan pada COVID gitu. Jadi kalau pertanyaan Masnya apakah virus itu yang varian Delta kah itu, saya juga tidak bisa menjawab ya. Apakah itu varian Delta, karena PCR negatif itu kemungkinannya bisa macam-macam, mulai dari kesalahan teknisnya atau dari alat dari PCR-nya. Atau yang ketiga mungkin pada saat itu dia adalah fase yang belum fase inkubasi. Jadi fase yang belum virusnya sensitivitasnya tinggi. Jadi belum terdeteksi gitu. Nah, kalau untuk pemeriksaan ronsen dan USG memang dia ya itu tadi saya bilang sebenarnya gold standarnya adalah CT scan. Jadi kalau ronsen nggak kelihatan, kalau misalnya masih ada gejala, dipilih CT scan baru kelihatan. Gitu. Jadi untuk varian ini apakah varian atau tidak terlalu dini untuk menjawab karena kemungkinannya masih banyak. Harus CT scan berarti ya dok ya, dibandingkan ronsen ya. Gold standarnya CT scan, cuman di Indonesia belum ya. Jadi ketahuan tipenya yang mana gitu ya dok. Kalau misalnya ronsen berarti yang ketahuan hanya pneumonia gitu ya. Itu ini pneumonia gitu. Ya kalau ronsen itu kita cuman kelihatan istilahnya bercak-bercak putih gitu lah. Iya. Di bawah. Gitu. Ada flek nih gitu kan. Nah ini apa mertua aku. Mungkin sedikit tambahkan dokter, boleh dokter? Iya boleh Mas Leo. Itu pengaruh komorbid enggak ya? Soalnya riwayat pasien ini ada kansernya riwayatnya. Riwayat pasiennya gimana Mas? Ada kansernya katanya Kak. Kanser. Ya kalau ada komorbid sih, kalau kanser ini komorbidnya adalah kalau penderita kanser sistem imunnya rendah Mas. Nah itu yang rentan sekali untuk penyakit-penyakit virus terutama ya, karena balik lagi tadi sifat si virus ini adalah dia nyerang ke imun tubuh yang sangat rendah. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, penderita kanker, penderita autoimun itu rentan untuk penderita COVID. Oke, dokter, walaupun udah selesai kemo ya? Yes, apalagi kemo Mas. Kalau kemo itu kan kita mual muntah, terus ya itu kan imunnya diserang juga. Kalau kemo itu kan yang diserang bukan sel yang sehat, bukan sel yang sakit aja, sel yang sehat kena juga gitu. Jadi walaupun dia kanker misalnya, kansernya di mulut misalnya gitu ya, yang diserang bukan di sel kanker mulut aja, sel-sel sehat yang lain, misalnya gigi juga kena misalnya, atau di mata juga kena. Terbukti kalau orang habis kemo dia akan mual muntah misalnya, atau badannya lebih kurus karena nggak bisa makan, padahal ternyata kansernya hanya di tangan misalnya gitu. Jadi dia diserangnya seluruhnya, yang sehat kena, yang sakit juga kena. Sakit juga kena. Oke. Terima kasih dokter pencerahannya. Sama Mas Leo, maaf ya kalau tidak membantu, tapi semoga membantu ya Mas. Ya, sangat membantu. Thank you Dr. Lorena. Mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi ya dok ya. Ini terkait dengan propoelik nih. Pertanyaan dari Mbak Rolinda Rahman nih. Dok, mungkin lebih menjawab pertanyaan yang banyak banget nih. Propoelik ini untuk Bumil atau Bu Sui during this pandemic gimana? Ya, propolis ini kan, terima kasih Bu Rolinda.
propolis ini kan yang bukan yang plus ya. Propolis ini kan aman nih untuk ibu hamil karena memang pure isinya adalah propolis. Kalau propolis plus kenapa nggak boleh main ibu hamil menyusui? Karena isinya ada jamur. Jamur ini kontroversi sekali, sering menyebabkan kontraksi, early kontraksi kalau pada orang hamil, sama perdarahan. Nah itu. Jadi kalau pada propolis saja ya propolis, itu aman untuk ibu hamil yang menyusui. Kalau untuk maintain itu cukup 1 kali sehari aja. Apa itu udah ada di memes juga ya. Kalau aku lihatnya di memes ya. Kalau untuk enaknya gitu ya, produk HD-nya ada di memes, jadi nggak usah mengira-ngira. Ada di buku memes ya. Ya, nggak usah ngira-ngira 2 kali 1 boleh kali, atau 2 kali 1,5 kali, kali 1/4 gitu nggak. Lihat aja di memes. Jadi kalau untuk maintain 1 kali sehari. 1 kali sehari aja ya. Tapi kalau untuk ada keluhan atau sakit itu 3 kali 2 kapsul boleh. Kalau toleransinya, kalau propolisnya ada beberapa orang mungkin yang belum tahu sering minumnya kan di saat perut nggak kosong ya. Kan lebih bagus kan penyerapannya saat perut yang kosong. Jadi ada yang minum 3 kali 1 kapsul mungkin lebih enakan. Nggak apa-apa, tapi bertahap di 3 kali 2 kapsul. Tapi kalau untuk maintain aja 1 kali 1 kapsul. Untuk maintenance 1 kali 1 ya dok ya. Berarti Ya. kalau misalnya untuk pengobatan 3 dikali 2. 3 kali 2 kapsul. 3 kali 2 kapsul. Oke. Thank you, Dok. Halo Namu. Itu sangat mewakili ya dok ya, karena kan di sini banyak yang menggunakan propoelik ya, gitu kan. Ya. Jadi ya cocok banget buat ibu hamil dan menyusui. Kebanyakan obat-obat yang sudah direkomendasikan dari WHO sendiri untuk pengobatan COVID-19 itu ada yang tidak boleh untuk ibu hamil kan dok ya? Ya betul. Jadi ada beberapa yang agak kontroversi ya. Mau kasih ke ibu hamil itu penuh pertimbangan gitu. Dan hasilnya jadinya ada beberapa ibu hamil yang dengan penderita COVID perawatannya lebih lama dibandingkan orang yang tidak hamil. Karena ya itu tadi agak gambling memberikan pengobatan. Oke. Nah, berarti buat ibu hamil di sini dan ibu menyusui, better kita pakai produk-produk HDI aja ya dok ya, berarti kan untuk propoelik. Ya, produknya gitu. aman kok. Alhamdulillahnya ya, alhamdulillahnya aman. Yes, ini aku bacakan dari mertuaku ya ini, ternyata beliau menambahkan. Oke, wah ada mertuanya Dr. Loren. Iya, karena beliau habis recovery dari COVID juga. Gitu, Oke, halo Pak Zulkarnain. Kalau punya mertua dosen atau dokter gitu juga tuh update tuh kan infonya tuh. Membantu mendapatkan info Ananda Loren. Jadi bisa saja dari varian baru yang dari Mas Leo tadi, karena ada kasus yang masa inkubasi varian ini bisa sampai 2-3 minggu mulai infeksius, tapi masih diteliti. Ini juga yang di Indonesia masih sangat awam mengenai virus baru ini. Thank you, Papa. Wah, langsung di-handle sama Papa mertua ya. Iya, Papa. Pak Zulkarnain, thank you ya. Pak Zulkarnain. Papa sini orang daftarin member, Pak. Langsung auto daftar nih. Thank you. Oke. Ini ternyata ya. Banyak banget pertanyaannya, cuma waktu kita juga udah malam ya dok ya. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya lebih lanjutnya lagi gimana nih dok? Oh boleh tuh, ke aku langsung boleh, DM boleh, DM IG ya, dan atau ya. Oke, nah ini cukup jelas sih dok. Untuk dari pemaparan Dr. Loren tadi dari awal cukup jelas, sangat-sangat bisa dianalisa banget ya. Jadi buat kita yang awam-awam ini sambil mendengarin penjelasan Dr. Loren masih masuk banget gitu. Jadi kita ngerti, oh kayak gini ya COVID-19, kayak gitu. Oh gini ya preventionnya gitu-gitu. Ya. Thank you banget ya buat Dr. Lorencia. Semoga bermanfaat. Pastinya bermanfaat banget ya dok. Alhamdulillah ya teman-teman semua, kita di sini bisa berkumpul sama-sama ya, belajar sama seorang dokter spesialis THT kita, Dr. Loren. Thank you banget loh Dr. Loren, bagus banget, benar-benar sangat informatif dan sangat menarik banget kontennya, sampai nggak bosan ya, ada true or false-nya juga ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa menambah pengetahuan kita terhadap yang mana sih yang benar-benar fakta sama yang mitos itu yang mana aja gitu tentang COVID-19 gitu. Jadi teman-teman semua kalau misalnya ketemu mitos, langsung segera tanyakan sama ahlinya gitu, ask the expert gitu.
dokter-dokter yang ada gitu ya di HDI, di channel PNB juga banyak banget dokter, bisa tanya di sana. Jadi kalau ada isu jangan cepat langsung menyimpulkan kayak gitu. Ya. Karena kalau dokter-dokter itu pasti based on data gitu, memberitahukannya based on data kayak gitu. Oke. Oh. Thank you so much ya buat Dr. Lorenzia nih, pemaparannya sangat-sangat bermanfaat nih untuk kita semua, sangat membantu kita semua di sini untuk mengetahui bagaimana sih COVID-19 itu, kita jadi kenal nih sama COVID-19 ya kan, dan cara kita semua di sini tuh buat prevention, untuk menjaga, terus juga kalau misalnya kita kena pun, kita udah tahu nih langkah awal tuh ngapain gitu, jadi nggak panik duluan ya dok ya, kan banyak orang yang aduh panik nih, beli gitu Avigan sampai 100 kapsul gitu kan, atau aduh panik nih langsung ke rumah sakit kayak gitu. Nah di sini Dr. Loren sangat memaparkan gitu ya, oh kalau gejala ringan bisa dari rumah aja, sedang kita bisa masuk, kita coba ke rumah sakit dirujuk dulu kayak gitu. Terus jangan lupa untuk cuci hidung kayak tadi yang disampaikan oleh Dr. Loren tadi itu sangat-sangat membantu banget ya supaya yang si virus tadi ya, yang apa sih namanya tadi Kak, aku lupa deh namanya. Reseptor ya, reseptor COVID pertamanya itu nggak nempel gitu di hidung kita gitu ya. Oke, teman-teman semua di sini thank you so much atas waktunya. Nah di sini Dr. Lorenzia gitu ya, dan juga para ahli kesehatan dan ilmuwan pun juga mengingatkan nih masyarakat bahwa sebenarnya pandemi ini belum berakhir kok teman-teman gitu. Pandemi ini masih ada gitu. Jadi jangan mentang-mentang udah pernah vaksin terus kita nggak mau pakai masker lagi gitu, kita nggak mau lagi jaga jarak, nggak mau lagi cuci tangan, jangan gitu ya. Jadi vaksin itu adalah helm gitu teman-teman, adalah helm, kita tetap harus bisa jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker, dan kalau teman-teman di sini ada yang belum vaksin, segera divaksin ya. Nah itu untuk mempertahankan diri kita pada saat ini. Kayak gitu. Jadi jaga vaksin, jaga imun tubuh dengan produk-produk perlebahan, dan kita semua di sini berjuang bersama-sama melawan COVID-19 gitu. Stay safe ya teman-teman semua. Thank you banget buat Dr. Loren. Sesi sharingnya pada malam hari ini. Nanti kalau misalnya bisa, ini akan dimasukin ke Warrior Channel ya. Nanti aku akan tanya ke Konugroho. Tadi ada yang request Kak, masukin ke Warrior Channel untuk di rewatch. Oke, thank you so much atas waktunya, Dr. Loren. Thank you so much, Dok. Teman-teman semua, thank you so much atas waktunya. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum. 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 Terima kasih, Dr. Loren. Terima kasih, Bi. Sama-sama, Kak. Terima kasih, Bi. Bagus banget materinya. Thank you.